Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala patut kita panjatkan karena pada pagi hari ini insya Allah masih berikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga Allah ringankan hati kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmunya gitu ya. Dan semoga kemudian niat ikhlas kita dari rumah ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai suatu amal solih yang insya Allah akan memperberat timbangan amal solih kita nanti di akhir. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslim hingga akhir zaman. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini rupa-rupanya ada banyak ibu-ibu yang seusia dengan saya yang hari ini mungkin ditambah sedikit bebannya apa bahasanya apa ya, kegiatannya begitu oleh Allah gitu. Yang awalnya mungkin sekian bulan yang lalu, hari ini mungkin makiranya kita itu bisa sedikit seluruh batok begitu rampung masak, bersih rumah gitu ya. Sudah tidak ada pekerjaan lain gitu. Nontonnya apa? Ganti nonton drakor gitu ya. Atau ada yang nonton drakor? Kalau ibu-ibu masakan insya Allah enggak ya. Waktunya sangat bermanfaat untuk banyak hal yang sangat istimewa. Mungkin bisa sempat baca Qurannya, sempat pikirnya, atau kemudian ada kegiatan-kegiatan positif lain yang itu cukup menghibur hati kita. Namun kemudian sejak pandemi ini ada sampai pada diri kita, ternyata kita ditambahkan satu amanah lagi, yang mau tidak mau ya kita harus mau, karena melepaskan anak-anak pergi ke sekolah itu sama bahayanya ketika kita menghadapi pandemi ini. Ya artinya anak-anak dipulangkan gitu ya, dengan adanya pandemi ini dipulangkan dalam tanda kutip begitu ke rumah masing-masing, sehingga ibu-ibunya di sini harus punya peran ganda. Yang kemarin cukuplah jadi koki kemudian selesai, tapi hari ini karena anak-anak sekolahnya di rumah begitu ya, maka ibunya harus berfungsi ganda sebagai ibu guru gitu. Ya ada perbedaan di sini banyak ya. Ya, yang awalnya dulu berprofesi sebagai guru, misalkan karena saya dulu sempat ngajar, ya sekarang diminta pulang lagi untuk bisa menjadi guru buat anak-anaknya walaupun tidak pergi ke sekolah begitu. Nah, ada banyak sekali ternyata respon-respon yang ditunjukkan oleh para ibu-ibu ketika pandemi ini itu ada, terutama saat menghadapi anak-anak. Ada yang bahagia, ada yang kemudian bingungnya luar biasa karena sekolahnya anak-anak hari ini tuh sangat berbeda dengan sekolahnya kita dulu. Kalau zaman kita dulu SD itu masih diajari ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi begitu ya, dan itu terus diulang-ulang gitu kan. Bisa baca itu sudah alhamdulillah. Saya masih teringat sekali dulu saya naik kelas 3 itu masih ada beberapa teman saya yang masih belum bisa membaca. Tapi anak kelas gitu. Hari ini anak SD kelas 1 wajib hukumnya bisa membaca gitu kan ya. Maka dari padahal di TK tidak boleh diajarin calistung gitu kan. Nah ini umat ini kan yang jadi gurunya, yang jadi orang tuanya juga bingung. Di TK tidak boleh diajarin calistung, tapi begitu masuk SD wajib bisa membaca. Soalnya pun juga tidak hanya sekedar soal, tapi soalnya dikasih label namanya hot gitu ya. Jadi kayak apa itu? Yang menuntut adanya berpikir berlebih gitu ya, bernalarnya itu ekstra gitu. Ya sekarang yang bingung bukan anaknya, yang bingung tadi benar kata ibu tadi ya, yang bingung ini adalah kebanyakan mamanya. Anaknya mah santai aja, waktunya layangan ya layangan aja gitu ya.
Yang pusing mikirin PR-nya belum selesai, tugasnya belum selesai siapa? Ibunya. Nah, kenapa kok hari ini tuh kemudian terjadi fenomena yang demikian? Nah, yang ini kemudian ternyata menambah jumlah stresnya para ibu-ibu begitu ya. Jumlah kadar stresnya itu jadi makin meningkat. Anaknya pinginnya santai-santai, ibunya pinginnya gendang-gendang, kayak rampung, kayak selesai, terus mama jadi santai. Kan maunya begitu. Jadi gak sinkron. Akhirnya muncullah fenomena para ibu-ibu yang kemudian mengeluh, banyak sekali mengeluh pasca anak-anak belajarnya dipindahkan ke rumah gitu ya. Tidak satu, jadi kan tidak sendirian Bu, ada banyak gitu ya, yang curhat begitu. Nah ini kemudian ada apa di balik itu? Apakah kemudian kondisi-kondisi yang seperti ini itu memang tepat dan memang harus dihadapi oleh kaum muslim? Karena kita sebagai muslim ini bagaimana mensikapinya? Nah ini yang perlu kemudian nanti kita kaji. Dan semoga karena kita sudah menjadikan Islam itu sebagai satu agama yang layak mengatur diri kita. Insya Allah begitu ya Bu, kita hadir di sini itu kan dorongannya iman. Dan iman yang ada pada diri kita inilah yang kemudian mendukung atau kemudian mengarahkan pada diri kita bahwasanya Islam inilah satu-satunya agama yang pasti bisa memberikan solusi atas semua permasalahan hidup kita. Sepakat? Sepakat. Islam itu tidak hanya sekedar din. Islam itu tidak hanya sekedar agama, tapi Islam itu adalah sebuah tuntunan hidup. Islam itu adalah solusi. Yang mana ketika kemudian kita menggunakan Islam, pastilah kemudian semua permasalahan-permasalahan kehidupan ini akan bisa terselesaikan. Yakin kalau saya katakan begitu? Yakin? Yakinnya 100% atau 99%? 100%. Harus bulat Bu ya, nggak boleh sedikit aja iman itu nggak boleh. Nah, karena perintahnya untuk dulu fisilmi, masuklah ke dalam Islam secara kafah, itu maknanya kita menjadikan Islam sebagai satu-satunya tuntunan dalam kehidupan kita. Nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambahin. Ya paketnya sudah seperti itu, ya itu yang kemudian kita pakai. Dan insya Allah ketika kita pakai Islam, semua masalah itu akan selesai. Nah termasuk ketika kita hari ini menghadapi satu masalah, bagaimana kemudian kita bisa mengurai, kita tetap menjadi ibu yang bahagia, menjalankan peran kita sebagai seorang ibu. Kemudian kita juga bisa melihat anak-anak ini bertanggung jawab di dalam pembelajarannya, nggak pakai uya kemudian belajar sendiri. Ini tidak punya anak begitu Bu. Mamanya nggak usah teriak-teriak naik 8 oktav, anaknya udah lari belajar sendiri. Nggak boleh belajar malah pinginnya belajar. Ada yang begitu putra-putrinya? Ya semoga kita berdoa ya anak-anak kita itu anak-anak yang demikian. Tanpa pakai diteriakin, tanpa pakai diomelin oleh mamanya, oleh ibunya, dia sudah sadar diri kalau jam sekian waktunya nanti ketemu Pak Guru di Google Meet misalkan. Nah jam sekian dia kemudian bisa kerjakan tugas-tugasnya, jam sekian dia kirim tugasnya, jam sekian kemudian dia harus nambah hafalannya, jam sekian kemudian dia harus ini, semuanya sudah tertata. Ingin ya punya anak-anak yang demikian ya. Nah, kalau begitu kan mamanya bahagia gitu ya, nggak usah kemudian naik apa itu namanya darahnya gitu ya. Ada sampai ada istilah itu kan, daring bikin ganting. Bener ya Bu? Bener kok bener. Itu banyak yang curhat. Gara-gara daring saya jadi naik gitu kan, darah tingginya jadi naik gitu ya. Nah saya berharap nanti ibu-ibu jamaah masakan tidak mengalami kondisi demikian. Mau daring, mau apa itu namanya luring gitu ya, atau mau kemudian pembelajarannya balik ke sekolah, semuanya tetap bisa membawa kita dalam keadaan bahagia. Nah bagaimana itu? Maka kita cari solusinya di dalam Islam. Nah ternyata dan ini akan menjadi satu bahasan kita, dan saya mengambil judulnya ini adalah bagaimana kita bisa mewujudkan rumah kita itu sebagai tempat pendidikan sejati. Pertama saya ingin bahaskan dulu pada ibu-ibu satu hadis yang insya Allah di sini sudah sangat familiar dan kita sering mendengarnya. Ini hadis riwayatnya Bukhari. Yang di sana Rasulullah pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, kemudian setelah membaca hadis ini,
Imam Bukhari itu melanjutkannya dengan membaca Quran surat Al-Rum ayat 30 gitu ya. Quran surat 30 ayat 30 Quran surat Al-Rum. Itu di sana kemudian Allah tegaskan bahwasanya fitrah yang diberikan oleh Allah pada diri manusia ini tidak akan pernah berubah, akan tetap terus melekat pada diri manusia. Ya, dia tetap ada, tapi dia bisa rusak, dia bisa gagal tumbuh, dia bisa rusak, tapi tetap ada. Nah, lalu apa hubungannya ini dengan kemudian konsep pembelajaran anak-anak? Ternyata begini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Ya ini kalau kemudian banyak orang menafsirkan dari ayat ini, dari hadis ini, bahwasanya setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah itu adalah seakan-akan manusia-manusia atau bayi-bayi yang terlahir itu dalam keadaan kosong, tanpa ada coretan sedikit. Jadi dia itu kayak lembaran kosong yang siap dicoret-coret, yang dicoret-coret siapa? Orang tuanya. Padahal makna dari hadis ini tidak begitu. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, itu maknanya adalah bersamaan dengan kelahirannya manusia, bersamaan dengan lahirnya para bayi kita di muka bumi, Allah itu sudah anugerahkan bekal tertentu. Yang bekal tertentu itulah yang disebut Allah dengan fitrah. Dan fitrah ini akan tetap terus ada pada diri manusia sampai kapanpun, selama dia masih beridentitas sebagai manusia, maka fitrah ini akan terus ada. Maka pada anak-anak itu fitrah itu akan terus ada. Sampai pada diri kita pun juga pasti ada. Nah, fitrah-fitrah itu apa saja? Ternyata inilah fitrah-fitrah yang Allah bekalkan pada diri manusia bersamaan dengan kelahirannya. Allah anugerahkan akal pada diri manusia. Kemudian Allah anugerahkan naluri-naluri atau bahasa Arabnya kalau jamaknya adalah gorois gitu ya. Nah, Allah anugerahkan warizah pada diri manusia. Yang warizah ini kalau kita bagi ada naluri untuk mensucikan sesuatu, ada naluri untuk mempertahankan diri, ada naluri untuk melestarikan jenis atau naluri berkasih sayang, dan juga ada kebutuhan jasmani. Nah, ini adalah Allah sudah bekalkan siapapun dia, kalau dia masih disebut sebagai manusia, maka Allah pasti anugerahkan itu pada diri manusia. Allah kasih akal, karena itulah yang membedakan manusia dengan manusia dengan hewan begitu ya, yaitu karena ada akalnya. Jadi nanti akal ini yang akan mendorong manusia itu punya kemauan belajar yang ekstra. Kemudian Allah anugerahkan naluri-naluri, ada naluri mensucikan sesuatu. Ini nanti aplikasinya itu adalah bagaimana seseorang itu beragama, bagaimana seseorang itu nantinya benar-benar menjadikan Allah itu tidak hanya sekedar Tuhannya, tapi juga menjadikan Allah itu sebagai pengatur atas hidupnya. Jadi nanti naluri mensucikan sesuatu ini tidak ada hubungannya, tidak hanya berhenti kepada aspek orang itu paham ilmu agama, hafalannya banyak, hafalan hadisnya banyak, gitu kan? Tidak begitu, tidak hanya sekedar itu. Tapi naluri ini tuh ada itu nanti mendorong kepada setiap manusia sampai dia merasa ada girah, ada semangat untuk beragama. Ibu-ibu pernah mengalami satu kondisi di mana anak-anak dulu pas usia 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun sholatnya rajin, tapi begitu masuk usia 11 tahun sholatnya jadi jarang-jarang. Mengalami kondisi begitu? Ada banyak gak kondisi yang demikian di luar sana? Waktu kecil TPA-nya rajin, baca Qur'annya bagus, tapi begitu menginjak usia remaja Qur'annya gak pernah disentuh. Ada yang begitu fenomenanya? Banyak. Ada yang kemudian anak dulu waktu sekolah Masya Allah rajin banget gitu ya, bintangnya sampai banyak dipukulin dari guru dari sholat jamaahnya, tapi masuk usia 21 tahun bangun subuh aja susah didapati. Nah, itu tetangga-tetangga saya itu kalau subuh itu biasanya kami rame apa? Rame bangunin anaknya gitu kan. Rame bangunin, ini sudah jam 9, belum subuh. Terus anak belum bangun anaknya. Nah ya udah usia 16-17 tahun. Nah kenapa kok bisa terjadi begitu? Ya mungkin ini naluri mensucikan sesuatunya tidak tumbuh dengan baik.
Kalau ditanya apa hukumnya sholat ke anaknya, oh bisa dia jawabnya pasti gitu ya. Sholat itu wajib, sholat itu ada berapa macam dan sebagainya, itu macam-macam sholat, sampai sholat sunnah pun itu sudah kafal di buat kepala. Tapi tidak kemudian menumbuhkan. Dan ini pasca daring ini ya, dan setelah daring ini tadi, ini juga dijumpai kondisi-kondisi anak-anak yang suka libur syariah. Apa itu libur syariah? Karena pesantrennya belum dibuka, anak-anak pulang di rumah, libur syariah, nggak murojaah. Kalau disuruh murojaah, sudah kemarin pesantren. Ibu banyak sekali masuk curhat ke saya, ibu-ibu yang anaknya belum balik ke pesantren. Aduh, penurunan sekali, Ustaz. Apa yang penurunan? Sholat sekarang susahnya luar biasa. Jangan disuruh pergi ke masjid buat sholat jamaah, sholat sendiri di rumah itu aja harus pakai dunia. Nah kalau ditanya kenapa kemarin di pesantren sudah, sekarang di rumah gitu. Jadi muncul fenomena libur syariah. Kalau kita tanya ke anaknya, hafalan hadisnya berapa banyak? Banyak. Hafalan Qurannya berapa juz? Banyak. Tapi ternyata hafalannya itu tidak berdampak pada munculnya semangat untuk beragama. Nah ini bisa jadi adalah karena ya ini tadi tidak muncul warisah tadayunnya, warisah dalam mensucikan sesuatunya ini tidak tumbuh dengan baik pada diri si anak. Naluri mempertahankan dirinya pun juga begitu. Muncul anak-anak yang gampang sering ikut-ikutan. Trennya apa sekarang ikut ya. Naluri melestarikan jenis, naluri berkasih sayang, ini ada banyak sekali nanti dampaknya. Ada anak-anak yang sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi pasangannya juga rajin. Muncul generasi yang begitu. Muncul anak-anak yang itu tadi bagus hafalannya, banyak hafalan hadisnya, tapi jadi LGBT. Ada. Saya pernah menjumpai itu kan, pernah dapat surat kemarin ya, pertemuan yang lalu saya ceritakan itu. Seorang orang tua itu ya yang menceritakan anaknya ini dari PAUD sampai SMA itu di sekolah Islami gitu. Yang setiap harinya diantar jemput sama bapaknya. Sabtu Minggu pun kalau libur itu selalu diisi dengan agenda-agenda yang positif gitu ya, nggak tahu les piano, les biola, les bahasa Inggris atau les apapun gitu. Tapi begitu masuk usia kuliah, si anak habis kalau dia memilih untuk jadi lesbian. Apa dia nggak tahu untuk lesbian? Tak tahu. Kenapa kok bisa begitu? Ya ini karena warisah nauknya atau naluri melestarikan jenisnya tidak tumbuh dengan baik pada anak. Nah, begitu juga kebutuhan jasmani. Masih sering kita dapati anak-anak hari ini untuk sekedar merapikan tempat tidurnya saja itu harus pakai diteriakin. Usianya padahal udah usia SMA. Kakak, itu tempat tidurnya belum dilipat selimutnya, sebagainya dan sebagainya. Joroknya masih luar biasa. Gak ngerti cara memelihara tubuhnya itu seperti apa, menjaga kebersihan rumahnya itu tidak nampak pada dirinya. Makannya pun juga ngawur, senang jajan dan seterusnya. Itu kita dapati. Nah, sehingga hari ini kita bisa jumpai banyak fitur-fitur pada diri manusia itu banyak kerusakan. Nah, itu tadi buktinya ibu-ibu mengiyakan kondisi di luar sana, bahkan mungkin itu ada di dekat kita. Bahwasanya ada akal yang kemudian tidak sempurna tumbuh, ada naluri-naluri yang tidak sempurna tumbuh, ada kebutuhan jasmani yang tidak sempurna tumbuh di sekitar kita. Sehingga wajar kalau kemudian muncul manusia-manusia tidak bahagia di era modern hari ini. Kenapa kalau kemudian muncul manusia-manusia yang tidak bahagia? Ya karena fitrah dasar, setting awal dia sebagai manusia, fitrahnya itu tidak tumbuh dengan baik. Maka dari itulah kemudian dia jadi goncang. Maka dari itulah kemudian dia jadi sering bingung. Begitu juga kemudian hari ini kita saksikan. Karena nanti kalau naluri-naluri dan juga kebutuhan jasmani mungkin next time ya kita akan bahas bagaimana cara menumbuhkan anak-anak itu tidak hanya sekedar pandai ilmu agama tapi ada giroh beragama. Bagaimana kemudian memunculkan anak-anak yang
kemudian konsisten dengan prinsip hidupnya, yaitu naluri mempertahankan diri dan seterusnya, itu nanti next time. Fokus saya kepada hari ini gitu ya, bagaimana kemudian kita menjaga fitrah akal ini ada pada diri anak-anak kita. Yang namanya fitrah akal, ya, karena akal ini adalah satu hal yang Allah berikan keistimewaan kepada manusia. Satu-satunya makhluknya Allah yang diberikan akal itu adalah manusia. Yang dengannya itu kemudian Allah membedakan dirinya dengan yang lain. Dan karenanya kemudian dia dimuliakan di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu adalah sebab dengan akal. Akal itu apa? Akal itu adalah sebuah proses untuk berpikir yang ada pada diri manusia. Jadi prinsipnya setiap manusia itu setting awalnya dari Allah, setting pabriknya dari Allah. Itu manusia itu semikir. Allah itu kasih manusia itu senang yang namanya belajar. Allah kasih pada setiap manusia itu ada naluri untuk kemudian bernalar. Makanya kemudian manusia itu bisa berinovasi. Yang dulu orang cuci manual, capek, kayaknya enak kalau ada mesin cuci misalnya. Yaitu karena buah apa? Karena ada akal yang Allah anugerahkan kepada manusia. Kalau dulu bepergian tuh semuanya pakai jalan kaki, kayaknya capek. Itu kemudian ada kendaraan, diciptakanlah sepeda, kemudian jadi mobil dan sampai kemudian akhirnya manusia bisa melintasi lintas benua dengan pesawat. Itu semuanya juga karena akal yang ada pada diri manusia. Jadi setting awal manusia itu semuanya, siapapun dia, termasuk anak-anak kita, itu mereka adalah hakikatnya adalah sebagai pembelajar sejarah. Itu bisa kita bersani kepada anak-anak kita. Ada yang pernah punya bayi? Ada loh di sini yang belum pernah punya bayi, masih gadis soalnya. Ya, kalau yang pernah punya bayi, maka nanti tunggu kebang anak-anak. Apakah ada anak-anak yang memutuskan saya tak liburan terus aja lah selamanya? Gak ada ya? Anak-anak itu memutuskan, gak ada yang memutuskan saya tak liburan selamanya. Yang lain kemudian ada tumbuh kembang, kemudian dia bisa mengkurang. Sudah tengkurap dibalikin, balik lagi untuk tengkurap lagi. Kemudian akhirnya dia istilahnya ongkong-ongkong ya katanya orang Jawa ya, duduk kemudian dia bisa merangkak. Ketika dia sudah bisa merangkak, apakah selesai? Enggak, dia coba berdiri. Berapa kali putra putrinya itu jatuh? Pernah dihitung Bu? Pernah dicatat? Enggak ya. Kenapa enggak dicatat? Soalnya saking banyak. Giginya anak saya itu banyak patah itu ya di depan saya. Kenapa ya itu tadi berdiri jatuh gitu ya, patah. Jadi beberapa kali luka, berapa kali kejedot, itu kan pasti ada mereka itu gigih begitu ya untuk belajar jalannya. Mulai dari nggak punya rem sampai dia punya rem jalannya begitu kan. Dia kalau berdiri jalannya los nggak pakai rem itu tadi akhirnya nabrak baru berhenti, kejedot. Wes itu kemudian luka dan seterusnya. Maka besok setelah luka anak-anak bilang kayaknya jalan gak enak deh, menyebabkan luka. Apakah anak-anak yang begitu? Aku berahkan itu naluri pada si anak ini tadi. Coba lagi sampai akhirnya dia pintar berjalan, sampai dia pintar berlari. Itu menunjukkan sebenarnya bahwasanya anak-anak itu semuanya adalah pembelajar sejarah. Punya anak-anak yang cerewet di rumah, semuanya ditanyain. Ada? Ada. Biasanya kalau anaknya cerewet tanya-tanya kayak begitu, apa Bu yang dilakukan sama mamanya? Kalau pas mamanya lagi bahagia, kan jawab aja gitu ya. Tapi kalau pas mamanya gak bahagia, ribut aja. Padahal anak-anak yang cerewet itu adalah satu hal modal awal anak-anak itu ingin tahu banyak hal, ingin mengeksplorasi banyak hal yang ada di sekitar dia. Punya anak-anak yang senang bermain, hobinya itu kalau di Banten masih banyak sawah begitu ya, cari palang misalkan sawah gitu, mancing dan sebagainya. Punya anak-anak yang begitu Bu, biasanya kalau pulang kakinya banyak lendirnya, apa yang dilakukan mamanya? Ayo jujur tolongin tiba gitu kan, memang gitu kan ya. Dia
begitu, akhirnya anaknya dipaksa diam. Caranya dengan apa? Dikasih gadget. Makanya benar tadi kalau hadisnya Rasulullah tadi ya, bahasanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Udah baik Allah kasih. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk. Semua yang Allah ciptakan itu semuanya baik. Gak ada produk gagal di hadapan Allah itu. Jadi kalau ada anak kita hari ini tuh kok kesel kayak itu bukan produk gagal itu. Allah gak pernah bikin produk gagal. Dia bikin sakit hati kita itu adalah kita sendiri sebenarnya. Kalau kita jujur. Jadi ini fitrah ini tadi itu nggak bisa hilang tapi dia bisa rusak. Dan siapa yang merusak? Orang tuanya lah. Makanya benar. Orang tuanya lah yang membuat mereka jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi Nasrani, itu semuanya orang tuanya. Termasuk yang merusak fitrahnya dia itu adalah orang tua. Termasuk fitrah belajar dan bernalarnya. Ya salah satunya kan anaknya banyak tanya, nggak usah rame-rame, nggak usah banyak tanya gitu. Padahal sebenarnya mungkin itu alasan karena mamanya nggak ngerti jawabannya. Iya nggak? Karena masyarakat tanyanya banyak macam-macam. Lo kayak misalnya kemarin itu anak saya itu tanya, Umi di kutub utara apakah ada tanaman ini? Ditanya, apakah ada tanaman tadi? Oh nggak ada deh. Kenapa? Gitu. Itu masih bisa jawab mamanya. Terus yang tumbuh di sana apa? Ya nggak tahu saya gitu kan. Nah kalau di sana itu masih ada makhluknya Allah, terus bagaimana mereka makan? Nah itu kan kayaknya panjang. Nah itu kalau kita nggak tahu jawabannya ya nggak usah sok tahu, malah nanti menyesatkan. Kalau nggak tahu ya nggak usah dipaksakan untuk tahu. Ya kita sama-sama cari tahu aja. Lo ada anak-anak yang sering begitu. Apa kemudian mereka ketika bertanya begitu ya, Umi, tugasnya mereka di bidang itu apa? Menyampaikan wahyu, saya tanya, salah. Yang benar apa? Pengangguran. Jadinya punya itu. Kok bisa pengangguran mas? Nah kan tugasnya menyampaikan wahyu. Kan sekarang sudah tidak ada lagi dan wahyu. Nah terus siapa menyampaikan apa gitu? Wah, ini pertanyaan akidah, salah jawab, salah semuanya nanti. Kok akhirnya harus banyak mengkaji lagi. Ya karena dipaksa belajar. Itu banyak sekali pertanyaan antik yang kadang-kadang muncul langsung klik gitu aja gitu di benaknya. Dan kadang-kadang kita sendiri yang mematikan. Kenapa? Karena ego orang tua. Orang tuanya nggak mau terlihat bodoh di hadapan anaknya, akhirnya sudah nggak usah banyak tangannya. Udah dibikin silent aja anaknya. Udah daripada itu kamu jalan-jalan ke sawah nggak jelas begitu, pulang kotor semuanya, gitu. Sudah main handphone aja, dikasihlah. Akhirnya anaknya jadi kecanduan game. Nah begitu kemudian anak sudah kecanduan game, tidak mau belajar, orang tuanya teriak-teriak, ini kamu tuh harus belajar tiru siapa? Tiru siapa kira-kira? Makanya dulu gak pernah main game, soalnya belum ada game gitu kan. Papanya juga begitu. Tapi yang membuat kenal game itu siapa? Mamanya. Jadi yang merusak fitrah belajarnya siapa? Kadang-kadang juga dengan ego orang tua ini pula, kita tuh sering kemudian mematikan potensi-potensi belajar anak kita. Misalkan kayak tadi, anak-anak itu kan istimewa semuanya ya Bu ya. Anak-anak kita itu kan cuma ada satu-satunya di dunia ya Bu. Limited edition, kalau saya bilang begitu sepakat. Ada duanya anak kita? Enggak ada. Allah ciptakan putranya jenengan itu ya cuma satu-satunya, enggak ada duanya. Jadi kalau punya tas limited edition, kira-kira mau diapain Bu tas? Dijaga, diaman-eman begitu, sepakat? Dibangga-banggain kalau pas lagi pengajian. Limited edition, cuma satu ini di dunia. Itu ya kira-kira ya. Anak kita kan juga limited edition ya. Gak ada duanya kan anak kita itu. Antara kakak sama adik sama enggak? Beda. Makannya sama kan padahal ya. Masakan kita juga gitu. Menunya juga sama. Dibelinya juga dari pasar yang sama. Misalkan begitu diolah dari kompor yang sama, dari panci yang sama gitu. Kan hasilnya juga beda antara kakak dengan adik.
Yaitu menunjukkan apa? Setiap anak itu unik. Setiap anak itu punya perannya nantinya di muka bumi ini tadi. Nah, yang kadang-kadang para orang tua ini yang tidak sanggup menerima peran-peran unik yang Allah berikan kepadanya, akhirnya dimatikan. Ada yang memang settingnya anaknya pintar banget matematika. Ini yang pertama. Yang kedua, belas gak pintar matematika. Padahal cara ngajarinya namanya sama gitu kan. Tapi pintarnya tuh sudah cerita aja. Kayak anak saya itu nomor 1 sama nomor 2. Yang nomor 1 itu tentunya luar biasa. Kalau udah bawa buku itu rasanya gatel tangannya. Yang nomor 2 mas santainya luar biasa. Ditanyain apa, jawabnya apa, tapi waktu suruh cerita luar biasa. Kalau kita tidak sadar, kadang-kadang kemudian kamu tuh nggak sama sih kayak kakak, gitu ya. Kalau nggak sama adik, gitu, suka dibanding-bandingin. Karena kita punya impian anak kita yang namanya mindset pinter itu, kalau dia bisa pinter matematika, fisika, kimianya bagus, itu kan itu mindset kita ya. Karena kita mau dibesarkan oleh orang tua yang membanggakan yang namanya proses berpikir ilmiah begitu ya. Ya akhirnya kemudian mengandalkan yang namanya pinter tuh kalau matematikanya dapat 100. Tapi kalau bahasa Indonesianya dapat 100 enggak terlalu pinter kan. Kalau kemudian menggambarnya itu dapat jelek ya enggak apa-apa gitu kan, penting matematikanya 100, IPA-nya dapat 100 kan gitu. Nah, ternyata itu masih melekat pada diri kita. Dan kadang-kadang itu tanpa sadar kemudian itu kita aplikasikan kepada anak-anak. Padahal kalau kita mau jujur, mereka itu adalah berbeda antara satu dengan lain. Maka tidak bisa disamakan antara kakak dengan adiknya, adik dengan kakaknya dan bisa. Mungkin kakaknya pintar matematika, tapi adiknya tidak pintar matematika. Tapi Allah kasih kelebihan yang lain. Gimana? Di bidang ceritanya itu, di bidang senang ngomongnya itu. Dan ternyata tidak semua orang kan mungkin pintar ngomong gitu ya Bu. Tidak semua orang pintar ngomong. Gak semua orang bisa berani ngomong di depan umum gitu kan. Ya kalau anak kita pintar cerita itu sebenarnya sebuah kelebihan yang patut kita syukuri. Maka doakan saja, mungkin kamu semoga ya kan doakan jadi musabib umet tahun di zamanmu. Besok musabib umet Bu. Siapa Bu musabib umet Bu? Itu duta pertamanya Rasulullah. Setelah bayat Aqabah, beliau itu mengirimkan Mus'ab bin Umair itu seorang diri untuk mengajarkan Islam di Madinah. Jadi orang Madinah itu kan mendengar berita tentang Rasulullah ya, tentang Rasulullah Nabi Muhammad. Kemudian beliau datang dan minta diajari apa itu Islam. Dan setelah kemudian disampaikan oleh Rasulullah, mereka ini para tokoh-tokoh dari Madinah itu tertarik. Dan mereka menyatakan keislamannya, dibawalah pulang ke Madinah. Kemudian disampaikan kepada masyarakat Madinah dan karena ini ilmunya masih sedikit nih ya. Kemudian minta diputuskan seorang utusan yang bisa mengajarkan Islam kepada mereka. Nah, lalu oleh Rasulullah diutuslah Mus'ab bin Umair ini sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam ini, masya Allah ya, gantengnya luar biasa. Dia itu ganteng. Jadi orang yang belum sampai itu biasanya parfumnya itu udah sampai kelete ya, dan kejadanannya itu memang luar biasa. Apa ya kita ya, cowoknya gimana ini? Idaman para cewek lah istilahnya itu begitu. Sudahlah cakep, kaya, begitu ya, paket lengkap pokoknya Mus'ab bin Umair. Nah itu kemudian oleh Rasulullah setelah beliau masuk ke dalam agama Islam, beliau dikirim seorang diri ke Madinah untuk mengajarkan Islam di sana. Dan dari lisan beliau itu akhirnya orang semadinah itu bisa mayoritas beragama Islam. Jadi lisan beliau, makanya sampai ada istilah Mus'ab bin Umair itu kalau berbicara itu ada keluar mutiara dari gigi-giginya. Saking mempesonanya kalau ngomong. Kalau beliau dakwah itu saking luar biasa sampai membuat orang iya, ya ini memang yang benar gitu kan. Dan ini yang harus saya terima. Argumennya sangat luar biasa. Itu Mus'ab bin Umair. Jadi kalau punya anak-anak yang pintar cerita, pintar ngomong, gak usah dilarang-larang gitu. Gak apa-apa dia gak pintar matematika, mungkin ya Allah siapkan next time gitu kan. Ya di zamannya dia nanti dewasa, dia yang menjadi duta-duta besar yang akan membawa Islam ke seluruh penjuru dunia. Insya Allah. Ya doakan aja begitu. Mereka punya peran masing-masing. Ada yang mau perannya nanti jadi engineer, ada yang perannya jadi kita kesehatan, ada yang kemudian
perannya itu nanti jadi seorang pengusaha, itu kan Allah memang sendiri-sendiri. Maka jangan paksakan ego kita. Kita ingin anak kita dianggap pintar gitu kan ya, akhirnya kita paksakan. Itu tadi akhirnya malah kemudian kemampuan dasar yang Allah berikan pada dirinya, kemampuan berceritanya misalnya tadi terkikis, terhilangkan, tergantikan dengan sesuatu yang sebenarnya itu bukan panggilan jiwanya itu bukanlah sesuatu yang Allah anugerahkan kepada diri. Maka kita mari turunkan yang namanya ego kita sebagai orang tua agar tidak lagi terjadi anak-anak yang terhilangkan potensi-potensi belajar. Kemudian yang bisa merusak fitrah belajar dan bernalar pada anak kita itu apa? Ya ini adalah sifat terburu-buru orang tua. Kita itu sering terjebak kepada satu hal yang hasil, kita terjebak kepada satu hasil. Kita tuh ingin buru-buru anak kita solid. Kita tuh buru-buru ingin anak kita itu pinter ini, pinter itu. Akhirnya shortcut kita ambil. Misalkan suatu contoh, kita ingin anak kita itu buru-buru bisa membaca. Akhirnya apa yang kita lakukan? Dileskan, calistung, begitu ya Bu ya. Anak-anak makin kecil bisa membacanya itu makin dianggap hebat. Padahal untuk membaca, menghafal huruf itu butuh satu kompetensi tersendiri di dalam otak manusia yang itu butuh perkembangan. Jadi pada usia berapa seharusnya anak-anak diajarkan membaca? Diajarkan membaca itu memang seharusnya usia 7 tahun. Karena pada saat itulah dia bisa mengenal simbol-simbol. Tapi kalau sebelum 7 tahun anaknya yang minta, nggak terlarang untuk diajarkan. Tapi kalau kita maksakan itu yang tidak boleh. Memaksa anak-anak di bawah usia 7 tahun duduk manis untuk mengenal huruf-huruf dan membaca, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau anaknya yang minta, anaknya yang senang, ya silahkan itu kemudian diturun. Nah, kadang-kadang kita itu sering pokoknya bisa membaca, tapi kita lupa untuk membangun yang namanya suka membaca terlebih dahulu kepada anak. Mana yang lebih disukai oleh orang tua? Anaknya bisa membaca dengan anaknya suka, yang satu suka membaca, yang satunya bisa membaca. Biasanya orang tua akan terorientasi kepada anakku bisa membaca. Selesai. Itu di beberapa kali gitu ya ketemu dengan para orang tua, kapan anak saya bisa membaca, itu ditanya anak saya itu begitu. Orientasinya adalah anaknya cukup bisa membaca, tapi tidak pernah dibangun anaknya suka membaca. Bedanya apa Bu antara yang bisa membaca dengan yang suka membaca? Anak-anak yang bisa membaca, ya mungkin dia akan berhenti setelah dia bisa membaca. Tapi kalau anak-anak yang suka membaca, dia akan terus membaca. Nah, itulah yang kenapa kalau kita sekarang saksikan anak-anak itu di usia-usia kelas 5, kelas 6 itu biasanya sudah males membaca. Kenapa? Ya mungkin kemarin-kemarin orang tuanya terlalu menggegas dan cepat-cepat, akhirnya anaknya cukup dicukupkan dengan bisa membaca tanpa dibangun terlebih dahulu agar anaknya itu suka membaca. Sama juga kayak tadi ya, karena ingin anaknya itu cepat kelihatan solinya, dan solinya itu kan nampak dari apa? Dia bisa sholat, hafalannya banyak. Akhirnya orang tua banyak beramai-ramai kemudian meminta anaknya diajarin sholat buru-buru. Kalau nggak khusyuk sholatnya dipukul anaknya misalnya. Padahal usia berapa harusnya anak diajarkan sholat? Dalam Islam 7 tahun. 7 tahun itu baru diajarkan sholat. Kalau sebelum 7 tahun diajarkan sholat boleh enggak? Pengajarannya itu sifatnya pengenalan, bukan pembelajaran. Jadi kalau anak usia di bawah 7 tahun sholat sambil duduk-duduk, sholat duhurnya 1 rakaat, gak usah dimarahi. Ya memang mereka belum waktunya diajarin sholat begitu ya. Itu dibangun dulu apa? Rasa cinta sholatnya dulu, rasa suka terhadap sholat. Kalau anak-anak bisa sholat, ya mungkin akan berhenti setelah dia selesai bisa sholatnya, hafal doa-doanya. Tapi mereka yang mencintai sholat, mereka yang menyukai sholat, dia akan sholat selamanya. Jadi target kita itu bukan sekedar buru-buru bisa,
tapi kita harus membangun cinta itu terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Maka dari itu benarlah kalau di dalam Islam yang namanya pendidikan itu terbagi menjadi 3. Ada tarbiyah, ada taklim, dan ada taklim. Ini kalau secara bahasa mau diterjemahkan, tarbiyah, taklim, dan taklim ini artinya sama. Artinya adalah mendidik, tapi beda dari sisi konsep. Kalau dalam Islam itu makna itu, kata itu punya makna tersendiri ya. Bahasa Arab itu bedanya dengan makna Indonesia itu, bahasa Indonesia itu adalah salah satunya setiap kata di dalam bahasa Arab itu mengandung makna yang sangat dalam. Ada 3 hal. Dan setiap orang tua, yang ini harus jadikan kunci, masing-masing kita sebagai orang tua itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas pendidikan anak. Sepakat ya kalau begitu? Anak itu adalah amanah kita, dititipkan dalam rahim-rahim kita, itu bukan sebuah kebetulan, tapi itu sudah by design dari Allah. Panjenengan sudah dianggap sebagai orang yang paling layak untuk menerima amanah itu. Maka ada beberapa dari pasangan-pasangan yang sudah ikhtiar bertahun-tahun belum Allah kasih gitu. Mungkin Allah punya rencana yang lain terhadap pasangan-pasangan yang seperti ini. Ada peran-peran lain yang kemudian Allah tugaskan kepada mereka. Tapi kemudian ketika anak itu sudah dititipkan dalam rahim kita, maka pada saat itulah kemudian sebenarnya Allah menilai kita itu layak sebagai orang. Jadi jangan main-main ya. Allah sudah mempercayai kita yang punya anak-anak bahwa kita ini akan mampu mempertanggungjawabkan, mampu mendidik anak kita. Dan pendidikan yang kita berikan itu kelak dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, kalau tadi pendidikan itu ada 3 macam, ada tarbiyah, ada takdim, ada taklim. Tarbiyah itu bagian menumbuhkan, takdim itu kemudian mengadabkan, membuat anak itu punya akhlak begitu ya. Kemudian taklim itu mengajar. Nah, ternyata yang namanya tarbiyah dan takdim dalam Islam itu murni jadi tugasnya orang tua dan tidak bisa diwakil, tidak bisa di-outsourcingkan. Nah, hari ini dengan sistem pendidikan modern yang ada yang berkiblat kepada barat, baik tarbiyah, takdim, taklim itu semuanya di-outsourcingkan, dinamakan kepada yang namanya sekolah. Itulah kenapa kalau terjadi tawuran belajar yang disalahkan terlebih dahulu adalah sekolah. Itulah kenapa ketika terjadi penurunan belajar anak-anak yang disalahkan dahulu siapa? Sekolah. Padahal kalau dalam Islam ada 3 poin pendidikan, 2 itu jatahnya orang tua dan tidak bisa diwakili. Apa itu? Tarbiyah dan taklim. Bagian untuk mentarbiyah, menumbuhkan fitrah-fitrah tadi itu tugasnya orang tua, bukan tugasnya guru. Menumbuhkan fitrah untuk mensucikan sesuatu, membuat anak-anak cinta terhadap Tuhannya, membuat anak-anak itu cinta terhadap Al-Qur'annya, itu bukan tugasnya guru, bukan tugasnya ustaz, tapi itu tugasnya para orang. Bagian mengadabkan anak, ketika anak itu bisa punya sopan, punya santun, itu bukan tugas gurunya, itu tugasnya orang tua. Dan ini tidak bisa diwakilkan kepada guru. Satu-satunya yang paling bisa diwakilkan kepada guru atau kepada pihak ketiga itu adalah taklim. Jadi misalkan ketika kita ingin punya anak-anak yang jadi ahli hadis, kita tidak punya hafalan hadis, boleh dititipkan anak kita kepada guru para pakar hadis. Kita ingin anak kita jadi hufal, jadi hafiz. Nah, maka karena kita bukan seorang hafidhah, maka boleh kita titipkan kepada seorang hafiz, seorang hafidhah untuk dididik. Boleh. Tapi bagaimana membuat anak itu jatuh cinta kepada Al-Quran? Bagaimana kemudian anak-anak itu beradab terhadap Al-Qurannya? Artinya benar-benar menempatkan cinta yang luar biasa kepada Al-Quran, menempatkan Al-Quran itu sebagai satu penurunan hidupnya dia, kan? Satu-satunya penuntun hidupnya dia. Itu bukan tugas gurunya, tapi itu tugas orang tua. Maka saya katakan kalau karena misi di satu lembaga sekolah
Ibu-ibu kalau putra-putrinya di sini, siswa-siswinya di sini nggak sholat, yang bingung siapa? Makanya apa orang apa gurunya? Rata-rata yang paling merasa bersalah itu adalah gurunya. Nah itu terbukti apa? Ketika dari anak-anak males sholat itu biasanya curhatnya mama-mama kepada ustazah, ini sholatnya jadi bolong-bolong. Itu sebenarnya nggak perlu dilaporin kepada gurunya. Itu harusnya menjadi evaluasi kita sebagai orang tuanya. Seberapa jauh kita tanamkan cinta sholat kepada anak-anak kita. Itu adalah bagian dari tarbiyah kita, bagian dari takbir yang harusnya kita lakukan di dalam rumah kita. Jelas? Kita perlu mengingat selalu lafaz doa anak-anak kita. Bagaimana doanya anak solih? Robbiyufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbiyufirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma dan rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira. Robbay itu asal katanya sama dengan tarbiyah. Nah kalau orang tuanya tidak pernah mentarbiyah anaknya, kira-kira dapat dan sampai tidak nih sholatnya? Apa namanya doanya? Orang tuanya tidak pernah mentarbiyah. Selama ini yang mentarbiyah anaknya, mentaklimkan anaknya itu pesantren. Yang mentarbiyah anaknya itu sekolah. Ya, karena kita sudah memilih sekolah Islami, Islam Mansani itu sudah rasanya bebas tugas. Banyak ya orang tua yang begitu. Saya berani bayar mahal untuk pendidikan anak saya. Sekolahnya dicari sekolah yang Islami, tapi pakai lengkap ya. Anak saya jangan sampai gak soleh. Makanya banyak orang tua yang berharap anaknya masuk ke gerbang rumah itu langsung jadi soleh. Begitu kan? Nah itu yang terjadi hari ini. Semuanya di-outsourcingkan ke sekolah. Nah padahal doanya anak-anak kita itu tadi kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mentarbiyah saya, bukan mengkasih sayangi saya, bukan mencintai saya di waktu kecil, itu terjemahan yang tepat gitu. Sebagaimana mereka mentarbiyah, sebagaimana mereka itu mendidik saya pada waktu saya masih kecil. Nah kalau itu tidak pernah kita lakukan, ya nggak sampai doanya anak-anak ini sampai pada diri kita. Maka ada satu hadis si Rasulullah yang kemudian beliau itu pernah berkumpul bersama para sahabat, yang beliau itu kemudian bertanya, tahukah kalian siapakah orang-orang yang mandul itu? Kemudian beberapa sahabat menyampaikan orang yang mandul itu ya orang yang tidak punya anak. Ya Rasulullah, salah. Orang yang mandul itu adalah orang yang punya banyak anak, tapi tidak ada satupun anaknya yang memberi manfaat kepada dirinya selain dia. Na'udzu. Padahal setelah ketika kita meninggal itu apa yang kita harapkan? Doanya anak soleh, tidak ada lagi yang kita butuhkan. Harta kita bawa? Enggak. Rumah besar yang kita punya kita bawa? Enggak ada yang kita bawa. Yang kita butuhkan cuma satu, doanya anak soleh. Nah kalau doanya anak solehnya ternyata kama rabbayani shaghira, ternyata yang mentarbiyah ibu-ibunya, ustaz-ustaznya, bukan orang tuanya, sampai enggak didoa. Enggak. Maka dari itu untuk kita renungkan, jangan sampai kita melakukan malpraktek dalam pendidikan anak-anak kita. Karena sekali kita salah dalam mendidik anak-anak kita, dampaknya luar biasa. Sampai mana? Sampai ke akhir. Karena pendidikan anak-anak itu akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah sampai di akhir. Maka sebenarnya dengan adanya wabah ini ada pesan dari Allah yang kemudian perlu kita renungkan dan perlu kita syukuri. Dan seharusnya memang dia keluar dari lisan kita ketika anak-anak daring itu bukanlah keluhan, tapi bentuk rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah ada wabah. Ini agak ekstrim begitu ya. Kenapa? Ternyata dengan adanya wabah ini tadi, Allah hendak kalau kita mau cermat mencermatinya, Allah itu hendak merestat tatanan bumi. Di mana kemudian hari ini bumi itu begitu carut-marutnya. Dunia hari ini begitu banyak rusaknya, alamnya rusak, polusinya banyak. Pasca corona ini, setelah corona ini terjadi perbaikan di alam kan? Terjadi. Karena lalu lalanya orang berkurang, pabrik-pabrik banyak yang berhenti beroperasi, tidak ada polusi udara gitu kan. Ozon beberapa titik kan kemudian terputus ya. Akhirnya kemudian kita rasakan baru ketutup sedikit aja.
Kita yang ada di Indonesia merasakan juga. Dulu waktu kita masih SD belajar itu kan musim hujan itu terjadi di bulan apa? Oktober sampai di bulan apa Bu? Bulan Juli, bulan Maret, itu kan ya bulan April sampai ini adalah bulan musim kemarau. Kemarin, tahun kemarin kita rasakan kacau nggak? Kacau. Ternyata masih sudah April masih hujan, gitu kan ya? Udah Desember belum juga hujan-hujan, gitu kan? Dan dari seterusnya begitu. Banyak yang rusak alam kita. Kenapa ya? Karena terjadi pemanasan global. Itu yang terjadi dan sekarang ternyata tertutup alamnya mulai kembali. Nah, begitu juga tadi kalau semua kemarin dengan sistem pendidikan yang mengekor pada barat, taklim, takdir, tarbiyah itu semuanya dilimpahkan kepada sekolah. Hari ini dengan adanya wabah, Allah pulangkan anak-anak itu ke rumah supaya apa? Supaya kita itu bisa menjalankan peran kita sebagai ayah bunda yang jadi pendidik sejati. Biar kita dapat doanya itu tadi, kama robbayani shogiro. Coba kalau gak ada wabah, mungkin kita akan santai ya, udah dikirim aja tuh deh ke mana? Ke sekolahnya. Tapi karena di sini sudah ada wabah, anak pulang. Nah ini adalah kesempatan buat kita untuk mentarbiyah anak-anak kita, bayar utang. Kalau kemarin itu belum sempat kita tarbiyah, kemarin belum kita takdir anak-anak kita, maka saatnya hari ini kita mainkan peran kita sebagai pendidik sejati untuk tumbuhkan fitrah tadi, untuk jadikan anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang beradab, manusia-manusia yang memiliki fitrah yang utuh, dan itu adalah tugas kita. Nah, selain itu apalagi ternyata ketika kita sudah bisa memainkan peran kita sebagai pendidik sejati, maka ini insya Allah pelajaran yang lainnya itu Allah hendak menghilangkan generasi alay hari ini. Generasi alay itu apa Bu? Bu? Alay itu anak layangan. Layangan itu kayak apa Bu? Komik gitu ya. Banyak gak hari ini kita saksikan anak-anak usia 18 tahun laki-laki masih nodong orang tuanya, nama sahur, nama bensin. Banyak. Usia 25 tahun, 27 tahun nikah aja masih dimodalin sama orang tuanya. Ada? Ada. Rumah masih dibeliin, biaya pesta pernikahan orang tua, semuanya sama mahar-maharnya yang bikin orang tua. Banyak yang seperti itu. Nah, anak alay kayak begitu. Harusnya anak-anak itu, ya kalau anak-anak itu masalahnya definisi anak-anak dalam Islam itu jelas. Anak-anak itu siapa? Ya sebelum dia balik. Nah setelah anak-anak balik itu maka dia tidak bisa disebut sebagai anak-anak. Maka dia adalah manusia mukallaf yang dia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Maka itulah dosanya, pahalanya ditanggung dia sendiri. Maka saya sering pesankan ke anak saya kebetulan tidak laki-laki anak saya. Maka saya bilang, kamu menjadi tanggungannya Abi sama Umi sampai kamu di usia balik. Kalau kamu balik istilah usia 12 tahun, maka sampai 12 tahun itu saja Umi Abi bertanggung jawab atas diri. Jadi kalau kamu gak ada semangat sama Umi sama Abi, ekstrimnya gitu, itu gak dosa bisa Umi. Tapi kamu masih boleh lah tinggal di rumahnya Umi, boleh masih makan dari apa yang dimasak sama Umi. Ya itu bukan lagi nafkah buat kalian, tapi itu sedekah. Kenapa kalau disedekahin karena kamu adalah fakir miskin? Dia sudah 11 tahun sekarang sudah mulai mikir itu, aku mau usaha apa ya gitu. Kemarin waktu masih sekolah dia buka les-lesan. Teman-temannya itu disuruh les sama dia. Banyak les mudik, les apa itu kreatifnya itu luar biasa. Akhirnya ketika dibegitukan gitu, itu muncul ide-ide kreatif gitu. Bi jualan ini aja Bi gitu. Atau kemudian pas lebaran begitu mereka dapat satu dari eyang-eyangnya itu, Bi aku investasi ya. Yang nomor 2 minta dia bisa dagang, dia investasi. Bi aku investasi di usahanya Abi. Kalau aku investasi sendiri kita baginya apa ini? Ini syirkahnya namanya syirkah apa? Nah itu kan jadi belajar tentang hukum Islam. Berapa bagian saya? Ayo mulai Abinya juga ya mau gitu kan. Ya udah kalau 40 mau enggak gitu. 60 buat Abi, 40 buat kalian gitu. Ya wes enggak apa-apa. Ya tentang investasi. Dia belajar berusaha. Yang nomor 2 berusia 8 tahun.
Jadi udah kepikir. Maka kamu besok SMP kamu gak ada wajib lagi habis kamu pindah sekolah kamu. Gitu. Nanti kamu yang harus urus sendiri. Ya saya berharap apa anak-anak itu sudah balik dia sudah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Nah kalau hari ini masih kita saksikan generasi-generasi alay yang kayak begini, yang gadis usia 21 tahun bedain mana kencur sama jari aja nggak ngerti. Ada akhirnya begitu sampai menikah punya bayi akhirnya terjadi apa? Postpartum. Bingung ini bayi mau diapain gitu. Ini tugas rumah mau diapain gitu. Ya kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah mempersiapkan. Nah maka dari itulah kemudian generasi-generasi alay ini memang akan dihilangkan kayaknya oleh Allah, digantikan dengan generasi-generasi yang akan terlahir dari rahim-rahimnya jenengan. Insya Allah. Ya semoga ini anak-anak yang hadir-hadir ini besok itu gak jadi generasi alay lagi. Karena mamanya turun serta di dalam mendidik anak-anaknya, papanya turun serta di dalam mendidik mereka, sehingga dia kokoh dari sisi bangunan fitrahnya itu tadi, ngerti peran peradabannya itu apa. Dan saya yakin mereka-mereka yang sudah punya peran peradaban itu gak usah pakai disuruh-suruh belajar, itu mereka akan belajar sendiri. Satu contoh begitu, ada seorang anak yang dia kemudian usianya 10 ya pada waktu itu, dia sudah punya prinsip, saya besok akan memakmurkan bumi, karena dia sadar saya adalah manusia, saya adalah khalifah fil ard yang harus memakmurkan bumi. Itu warisah tadayunnya, ya bagian dari mensucikan sesuatu tadi. Karena takjubnya dia terhadap Al-Quran, dan dia ketika membaca bahwasanya Allah ciptakan manusia itu tidak dijadikan khalifah fil ard, dan itu dia jadikan PKB, orang yang memakmurkan bumi. Anak 10 tahun, yang kemudian akhirnya saya mau memakmurkan bumi di bidang apa? IT, dia bilang begitu. Itu sudah jadi pilihan hidupnya dia. Saya mau memakmurkan bumi di bidang IT. Maka besok saya harus sampai sekolahnya di sini. Dia pilih universitas. Itu SD belum lulus, dia sudah pilih universitas. Kira-kira anak-anak yang sudah sampai bisa milih universitas kemana, terus kemudian sampai pembiayaan ke arah sana itu dia itu nanti akan dapatkan dari mana, itu sudah dia siapkan. Oh saya lihat ekonomi orang tua saya nggak mungkin bisa sekolahin saya sampai di sana, maka saya harus cari beasiswa. Dia cari sendiri, kemudian beasiswa itu link beasiswanya itu kemana aja, dan prasyarat untuk bisa memenuhi beasiswanya itu apa, bahasa Inggrisnya itu TOEFL-nya harus berapa dan sebagainya. Itu masih usia 10 tahun. Kira-kira kalau ada anak sudah mikirnya next sampai sekian puluh tahun ke depan, perlu nggak ini anak dia lagi belajar? Saya yakin tidak. Karena dia sudah punya target. Saya besok mau sekolah ke sana, saya mau memakmurkan bumi dengan jalan ini, maka sekarang saya kuasai adalah materi ini di usia SD. Besok SMP saya harus masuk ke sekolah sana. Kenapa? Karena untuk masuk ke sekolah sana itu menjadi prasyarat saya masuk di sekolah ini, di sekolah SMA. Kenapa kok harus di sekolah SMA itu? Karena di SMA itulah beasiswa itu akan bisa sekolah. Itu tertata hidup. Jadi kalau dia mainnya itu main yang bertanggung jawab begitu ya. Jadi bermain, tapi gak usah pakai video. Ya kan kak belajar, ada belajar tuh. Masya Allah saya ketemu sama orang tuanya salutnya luar biasa. Rumahnya itu tenang, bener-bener baik dan nanti. Jadi anaknya nanti aku mau belajarnya jam sekian sampai jam sekian. Itu udah punya jadwal sendiri. Kali ibunya sesekali aja ngingetin kok dia belajar loh kak, mainnya udah selesai. Iya, ada pakai kemudian pemberontakan. Gak pakai kemudian pakai apa namanya aksi-aksi heroik para mama bawa sapu begitu, nggak perlu gitu. Aku gitu. Nah maka seharusnya dengan adanya kembalinya anak ke rumah ini bukanlah kesusahan yang kita dapatkan, tapi seharusnya ini adalah jawaban kita harusnya menyambutnya dengan riang gembira dan syukur tiada terkira. Itu yang harus kita. Alhamdulillah Allah masih beri kesempatan kita mentarbiah anak-anak kita. Alhamdulillah kita masih punya kesempatan untuk bisa mendidik anak-anak kita. Nah kalau kemudian sambutan pertamanya itu sudah alhamdulillah, kira-kira muncul keluhan dari ibu-ibu? Dan kesulitan sama-sama kita hadapi, tapi kalau yang satu diterima dengan bahagia, yang satu menerimanya sebagai sebuah beban, efeknya beda apa sama? Ini sama-sama bebannya, anaknya pulang ke rumah ngajarin sama.
Katakan orang tuanya punya kemampuan mengajarnya sama, tapi yang satu menerimanya dengan lafaz alhamdulillah anak-anak pulang ke rumah, dan yang satunya lagi haduh, lah kok mulai. Sama enggak ini efeknya? Tidak. Yang satu karena ini dianggap beban, ya akhirnya di sini kok akan tertanam mindset beban, stres akhirnya muncul. Tapi kalau yang satu itu kali kemudian alhamdulillah anak-anak pulang, ini berarti saatnya saya memainkan peran sebagai ayah bunda sejati. Maka yang muncul ada kesulitan itu akan jadi tantangan. Gimana caranya anak saya bisa paham dari penjelasan saya? Apa yang kemudian harus saya persiapkan dan seterusnya itu akan kemudian dipersiapkan. Tapi masalahnya kalau di rumah terus itu jadi gabut terus. Iya kan? Ada yang gabut di rumah terus, anak-anak gabut, mama gak pernah jalan-jalan, ibu gak pernah jalan-jalan, kok di rumah terus. Nah kalau masih ada ungkapan-ungkapan gabut selama wabah ini, maka perlu kemudian kita refleksi. Masihkah kita menggambarkan baiti jannati itu ada di rumah kita? Baiti jannati itu apa, Bu? Rumahku. Ada orang yang gak terasa di surga? Saya mau tanya, kalau kita ada di surga terasa enggak? Terasa. Nah kalau kita enggak terasa di surga kita, berarti perlu dipertanyakan, rumahnya jadi surga enggak nih? Atau cuma sekedar slogan tanpa makna? Baiti jannati ditulis di depan, tapi jadi slogan tanpa makna. Orangnya enggak ada yang terasa di dalam. Makanya ini penting. Kalau kita masih merasa gabut di dalam rumah, anak-anak merasa gabut di dalam rumah, ini mungkin adalah eranya kita mengevaluasi diri. Berarti selama ini rumah kita belum menjadi baiti jannati, belum menjadi seperti yang kita cita-citakan, menjadi surga untuk semua orang yang ada di dalam rumah. Maka perlu kita ingat, tugas utama kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, itu adalah sebagai umun warobatul bait, sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Maka pastikan rumah-rumah kita itu menjadi rumah yang nyaman untuk ditempati, bukan rumah yang acak-adul. Maka pastikan ini jangan mentang-mentang mau pergi taklim terus akhirnya cucian dibiarkan lumbruk di mana-mana, anak-anak dibiarkan tidak sarapan misalnya, itu salah. Maka yang namanya umur warobatul bait pergi taklim oke, gitu kan? Tapi rumah juga tetap beres, cucian beres, rumah bersih, gitu kan ya. Jadi semuanya terurus. Itu adalah makna umur warobatul bait. Tugas bunda lah di sini yang membuat semua orang rumah itu betah di dalam rumah, nyaman di dalam rumah. Kayaknya kalau pulang itu sesuatu yang dirindukan. Jadi gimana caranya para suami itu pinginnya kalau ke kantor tuh pingin rindu pulang aja. Kenapa? Karena di situ ada bidadarinya, gitu ya. Siapa bidadarinya? Istrinya. Gitu. Karena di sana itu ada kesenangan, ada hiburan-hiburannya. Siapa hiburannya? Anak-anaknya. Apa? Karena semua anaknya jadi penyejuk mata. Yang dirindukan apalagi rumahnya yang nyaman. Terus kayaknya kalau pulang itu sudah semua masalah itu hilang. Bukan gambaran Khadijah itu kan begitu ya. Ibu Khadijah itu Rasulullah sampai mengatakan kalau beliau di luar rumah punya banyak masalah, pulang nampak wajahnya Ibu Khadijah itu semua masalahnya itu hilang. Ya kita sudah jadi Khadijahnya, suami kita belum, Bu. Atau suami pulang malah nambah masalah ya. Karena kita banyak mengeluh, kita banyak ini, banyak apa namanya beban itu ya. Tidak ya, Allah di sini adalah Khadijah untuk para suaminya. Amin. Allahumma. Insya Allah di sini adalah para perempuan-perempuan yang disebut oleh Rasulullah menjadi perempuan setenang malam. Cita-cita kita begitu. Kita punya anak gadis, didiklah mereka menjadi perempuan setenang malam. Saya belum punya anak gadis, semoga next punya anak gadis gitu ya. Sehingga punya kesempatan untuk mendidik para gadis-gadis itu menjadi gadis-gadis yang setenang malam. Gak ngeributi, tenang, tapi dia membuat orang-orang itu gampang ya begitu yang ada di sekitar. Nah itu yang jadi target kita. Kita berlatih. Jadi dengan taklim ini adalah mendidik kita untuk menjadi wanita-wanita setenang malam. Sakinah itu wajib diwujudkan.
Dan kuncinya sakinah itu ada di tangannya istri. Ingat Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang biasanya di undangan-undangan itu ya Bu, litaskunu ilaiha gitu. Kalau kita itu diperintahkan menikah, laki-laki itu diperintahkan menikah agar apa? Menjadi taskun, menjadi sakinah. Ya sebab apa? Sebab ada istri itu. Maka istri itulah yang kemudian harus tenang. Nah kalau mamanya banyak stres gara-gara darinya anak-anak, sakinahnya susah itu nanti terwujud. Kalau sakinahnya nggak terwujud, maka mustahil yang namanya mawaddah warahmah itu muncul itu nggak mungkin. Kuncinya itu di sakinah dulu. Sakinah muncul, mawaddah warahmah pasti akan mengikuti. Itu sudah rumus. Kalau mamanya sudah nggak tenang, ngajarin anaknya suruh cinta sama mamanya itu sudah nggak akan pernah bisa. Mawaddah, rahmah itu kepada mamanya juga nggak akan muncul. Maka sakinah itu wajib kita muncul. Dan untuk itu tidak bisa sendirian, karena mendidik itu butuh 2 orang. Ya ini anaknya 2 orang, maka tidak bisa sendirian mendidik. Maka ayahnya juga harus hadir untuk memainkan perannya. Nah itu bagaimana nantinya perannya ayah kita bisa diskusikan dalam tanya jawab nanti. Nah tapi kalau masih merasa berat juga untuk menjadikan sakinah, tidak menjadikan baiti jannati, maka ingatlah bahwasanya ujian Allah yang ditimpakan kepada kita itu tidak akan pernah melebihi kapasitas yang kita miliki. Ya, apa yang difirmankan oleh Allah, wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu sudah mengukur. Kalau kemudian anak-anak itu pulang ke rumah harus daring belajar dengan pelajaran semua itu sebenarnya sudah diukur dengan itu mampu. Kita semuanya ini mampu memikul beban itu. Jadi jangan pernah merasa berat. Ini sudah sesuai dengan kadarnya. Maka dari itu kemudian syukurilah ya, kalau ini memang sebuah ujian, maka semoga ini benar-benar mengantarkan kita untuk mendapatkan nilai terbaik dan kita bisa naik kelas. Lalu kemudian senantiasa kita ingat hadiah besar yang Allah siapkan atas keturunan kita. Ketika kita memainkan peran kita sebagai orang tua, sebagai ibu, maka satu-satunya yang harus kita ingat-ingat itu adalah hadiah besar yang Allah siapkan. Jika kemudian Rasulullah menyampaikan kepada putrinya Fatimah Az-Zahra bahwasanya dengan memasak saja Allah itu menghitungnya itu dengan perbulir biji gandum yang digiling oleh para perempuan itu. Pahalanya itu perbulir. Padahal kita semuanya ketika kita masak nasi pernah nggak Bu dihitung ibu berasnya ada berapa Bu? Berapa bulir? Gak pernah ya. Nah Allah kasih pahalanya itu berbulir nasi yang dimakan oleh anak dan suami kita. Itu pahalanya itu diukurnya begitu. Mereka yang meminyaki rambut, mereka yang mencucikan baju anak-anak dan suaminya, itu Allah karuniakan pahala yang luar biasa. Mereka yang menyisir rambutnya anaknya saja itu Allah karuniakan dengan setara memberi makan 1000 orang fakir miskin yang dalam keadaan lapar. Ya kita nakjil aja tidak pernah kasih makan 1000 orang, ya kan? Mencucikan pakaian suami, mencucikan pakaian anak-anak, itu Allah karuniakan pahala kepada para istri ketika ikhlas melakukannya. Itu dengan setara kita bersedekah 1000 pakaian kepada orang-orang yang tidak berpakaian. Pernah sedekah 1000 pakaian? Belum. Dengan mencuci, panjenengan punya kesempatan, punya pahala yang besar. Itu untuk sekedar mencuci, sekedar masak, ya, menyisir rambut anak-anak kita. Lalu kemudian bagaimana ketika kita membersihkan rumah, ketika kita kemudian ngajarin anak-anak itu, insya Allah pahalanya jauh luar biasa. Maka kalau mau mangkel sama anak-anak pas dari ini dulu pahalanya gede ini surga gitu ya. Jadi surga gak disia-siakan, ingat aja dari surga. Dan insya Allah kemudian ketika kita sudah mengazabkan itu semuanya, insya Allah Allah yang akan mengampunkan. Kuncinya adalah kita ikhlas dulu. Kita bahagia dulu sambut perang ini. Insya Allah Allah yang akan mendidik dan memampukan kita. Insya Allah. Tidak ada yang berlebihan dari apa yang Allah berikan kepada diri kita. Semuanya sudah pas sesuai dengan takaran yang kita miliki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dan bisa kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Saya mengingatkan kepada Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Ibn Arlianti. Bunda, kita tidak menyangka begitu kita sebagai orang tua itu bukan hanya sebagai pengasuh,
tapi sebagai pendidik. Jadi sekarang kita kayaknya kalau selama corona ini kita masih bersyukur ya, karena Allah mengembalikan hak kita kembali mendidik anak, mentarbiyah anak itu adalah kewajiban orang tua. Jadi alhamdulillah sekali, mudah-mudahan anak kita bisa kembali menjadi seperti anak-anak yang diharapkan oleh kita semua, menjadi anak yang soleh-soleha dengan bisa mentarbiyah dan mendidik, menjaga pola asuh anak mungkin ya. Mungkin di sini banyak sekali yang ingin bertanya apa dan bagaimana bisa menjadikan anak-anak yang seperti demikian. Banyak pengalaman saya rasa dari ibu-ibu ya. Bagaimana ya? Mungkin saya ajukan pertanyaan, mungkin ada yang bertanya mungkin di sini ya. Ada yang bertanya? Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Eva. Saya pengen bertanya nih. Saya itu punya anak perempuan, udah balik umur 12 tahun. Saya merasa ingin tahu ketahuan dia itu. Saya nggak tahu ini maksudnya fitrah dia sebagai anak atau apa ya, saya nggak tahu lah istilahnya. Jadi keinginan tahuan dia itu pengen tahu semua. Kayak saya misal saya kajian gitu ya, selalu nanya di mana pengajiannya, ya terangin di sini. Terus yang ceramah nanti siapa, pokoknya tanyanya banyak. Apakah itu istilah sekarang anak tuh kepo atau memang apa memang fitrah dia keingin tahu yang bagus, atau sekedar pertanyaan dari anak seorang yang remaja. Terus kalau ada tamu nih, teman saya nanya gitu kan, itu siapa Bu namanya, jadi nanyanya itu lanjut apakah itu hal yang positif ya atau apalah ya istilahnya. Terus saya mau tanya lagi itu, saya tuh bukan merasa gagal ya, maksudnya merasa dulu belum dapat ilmu, jadi menerapkan apa yang diterangkan ustazah saya tadi, saya belum terapkan ke anak saya gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan setelah anak saya kan remaja sekarang itu ya, disuruh sholat susah, disuruh ngajinya susah gitu. Apakah masih bisa dirubah karakter anak yang sudah tumbuh dengan pola didik yang salah waktu dulu gitu. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada pertanyaan lain? Monggo, kalau memang masih ada mungkin bisa dilanjutkan. Assalamualaikum Ustazah. Nama saya Nurhayati. Saya mau bertanya apa yang keadaan anak saya hampir sama dengan ibu tadi. Saya juga dulunya belum mendapatkan ilmu, dan ini anak saya itu cowok umur 10 tahun. Kalau untuk ini bagaimana caranya mengajarkan tauhid kepada anak saya? Itu saja pertanyaan dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terus Saya jawab dulu ya. Yang pertama tadi dari Bu Eva dan yang kedua dari Bu Nur. Yang pertama Bu Eva alhamdulillah punya anak gadis usia 12 tahun dan rasa ingin tahunya sangat besar sekali. Nah ini Masya Allah, sebenarnya adalah satu hal yang fitrah ya, ketika manusia itu tadi memang tadi kan ada Allah karuniakan dalam diri manusia itu kemauan untuk belajar dan rasa ingin tahu, itu memang Allah bekal. Jadi bukan tidak hanya sekedar kepo gitu. Maka biar keponya itu lebih manfaat, ini baru kemudian diarahkan. Berarti di sini memang skill dari mamanya yang harus ditambah gitu. Bagaimana agar pertanyaan itu tidak hanya sekedar berhenti sekedar tahu, tapi kemudian ada eksekusi dari apa yang sudah konsekuensi atas yang dia tanyakan. Misalkan satu contoh, mama mau bagaimana? Ngaji gitu. Ngajinya di mana? Di sini. Ngajinya sama siapa? Sama ustazah ini. Temanya apa misalnya? Nah itu temanya ini. Ntar ya,
Kalau kamu udah pulang, ntar tak ceritanya. Nah, kemudian itu sama kayak saya juga udah begitu. Kenapa nih kok berangkat? Bukannya ada corona, kok nggak online aja gitu? Dia kan jauh saling isi apa namanya online gitu ya. Kok sekarang offline? Ya, pokoknya nanti katanya ada wabah. Nanti kalau ketemu ya nanti kita jaga protokol kesehatan. Dia pastikan semuanya. Ya karena naluri kepemimpinan ya karena laki-laki. Itu pesantrennya berapa? Nanti sesuai protokol kesehatan nggak? Nah seterusnya itu detail banget dia tanya gitu. Ya nggak apa, itu jangan dimatikan, jangan kemudian suka banyak tanya gitu ya. Nah, dan sekali-sekali begitu, karena sekali udah kita sampaikan begitu, oh itu nggak penting ya, itu bisa jadi mindsetnya anak-anak kita. Jadi kalau kemudian kalau itu sudah bukan suatu hal yang penting, mereka nggak akan lagi belajar. Maka bisa kita tambahkan, nanti ngajinya temanya ini, setelah mama pulang nanti kamu tak ceritani isinya itu, terus kita praktekkan. Nah nanti bisa ketika sampai pulang tepati janjinya. Nah tadi ngajinya isinya ini loh kak. Nah apa namanya, harusnya anak-anak itu begini-begini. Mama salah misalkan kemarin melewatkan masa-masa itu, fase-fase itu tidak kemudian kita kerja. Mau nggak mengulang sekali lagi gitu kan, agar fitur-fitur itu kembali. Nah itu kan nanti bisa jadi ada eksekusi, action apa yang akan kita lakukan bersama dengan anak. Nah jadi ketika anak bertanya, kali terus malah balik tanya aja lagi sampai sejauh mana mereka bernalar. Nah disitulah kemudian nanti kita bisa mengukur, oh dari cerita ini sebenarnya, dan yang banyak cerita, kalau anak-anak masih mau bercerita itu alhamdulillah Bu. Karena hari ini anak-anak umur 12 tahun itu biasanya udah banyak yang malas cerita sama mamanya, udah banyak malas bertanya sama mamanya. Kenapa? Karena mereka lebih milih tanyanya ke Google. Google-nya lebih pintar dari mamanya. Kalau zaman kita kecil kan ibu kita yang paling tahu semuanya gitu ya. Salah-salah itu sampai tanya ibu itu luar biasa, ditanya apapun bisa jawab. Padahal ngawur, itu kan data yang kamu sama yang benar itu beda tipis gitu. Terus saya ingat banget gitu ya, ada beberapa kalau makan harus dihabiskan, nanti ayamnya mati. Makanya itu saya ingat benar sampai saya dewasa. Begitu saya bisa mikir, sama hubungannya makan dan dihabiskan dengan titik yang mati, atau saya sekarang punya ayam gitu. Itu ya, jadi asal kalau mama-mama dahulu itu ya. Jadi tempat tanya anak zaman dahulu sebenarnya kita akan cerita adalah ke mama kita, ke ibu kita. Tapi hari ini anak-anak itu jarang sekali tanya ke mama. Makanya sebenarnya sepatu berpihak. Itu harus dijaga. Dan itu ada satu hal yang patut kita syukuri, masih percaya kepada orang tuanya. Karena hari ini ada begitu banyak anak yang sudah tidak lagi percaya pada orang tuanya dan lebih percaya kepada Google, lebih percaya kepada teman-temannya. Yang belum tentu ketika mereka berikan jawaban itu pasti benar. Yang belum tentu ketika mereka memberikan jawaban itu benar-benar mengarah kepada ketauhidan. Nah, akhirnya jadi kaprah itu kan muncul generasi-generasi ala itu tadi. Maka ini perlu tetap dipelihara ya Bu, yang begitu rasa ingin tahunya, bahkan ditingkatkan balik tanya. Kalau menurut kamu bagaimana? Dan seni untuk kemudian membuat anak itu semakin rasa ingin tahunya besar. Terutama anak-anak yang masih usia 7 tahun sampai 10 tahun itu rasa ingin tahunya anak-anak itu biasanya luar biasa. 12 tahun itu masih. Nah itu ibu-ibu kalau tanya ke anak-anaknya, jangan kakak, adik ini apa? Itu jawabannya pendek. Tanyanya kenapa atau kenapa? Ya jadi tahu nggak kenapa kok bisa turun hujan? Kenapa ya Bu? Oh kan belum tahu toh, ya kita cari tahu. Bareng-bareng sama mamanya bersama. Jadi gak ada sedang hujan selesai titik gitu. Itu udah ada pengetahuan yang kan didapat sama anak-anak. Anak-anak juga tidak ada rasa ingin tahunya, itu tidak terasa. Maka mamanya yang perlu meningkatkan skill bertanya kepada anak-anak. Tahu nggak kenapa sayuran itu kalau dimasak kok bisa matang? Gitu. Tahu nggak kenapa kok ini tanaman itu kok bisa tumbuh tinggi? Nah kenapa, mengapa, bagaimana, itu nalar-nalar anak-anak itu perlu diasah. Nah ini mungkin ya ini masih usia-usia, kalau usia 6 tahun ke bawah itu biar dieksplor aja terhadap setiap apa yang ada di sekitar. Biar merasakan kasar, halus, panas, dingin, itu tuh memang masanya itu seperti itu. Nah itu nanti ditanyakan kenapa ini panas, kenapa itu dingin, nanti begitu mereka sudah siap belajar. Siap belajar itu ya usia 7 tahun. Nah, jadi kalau sudah punya anak usia 7 tahun ke atas, maka jangan sekedar bertanya apa, tapi tanyalah kenapa, tanyalah bagaimana, tanyalah mengapa kok kemudian ini bisa terjadi. Itu resep untuk membuat anak jadi penasaran. Nah, dan kalau sudah penasaran, rasa ingin tahunya jadi besar, itu mendorong mereka gila belajar nantinya.
Itu. Kemudian tadi mungkin pertanyaan yang kedua dan pertanyaan Bu Nur sedikit sama ya, walaupun kemudian anaknya berbeda jadi jenis kelamin, saya pikir sama. Baik laki-laki maupun perempuan Allah anugerahkan fitrah-fitrah yang sama pada dirinya. Ya, jika kemarin-kemarin itu karena belum paham ilmunya, karena mendidik kita itu ya asal begitu ya, makanya benar kalau banyak orang tua hari ini yang hanya siap menjadi orang tua biologis gitu, hanya tidak pernah bisa siap untuk menjadi orang tua yang mampu menghantarkan anak-anaknya dengan peran peradabannya gitu ya. Ya karena memang kalau kita sadari diri kita sendiri pun tidak pernah dipersiapkan oleh orang tua kita untuk jadi orang tua. Ya enggak? Saya ingat sekali dulu orang tua kita itu kalau punya anak gadis, wes gak usah masak, gak pinter masak rapopo, resik rumah ndak apa-apa, yang penting sekolahnya pinter. Cukuplah, saya ingat sekali itu benar-benar yang saya alami gitu kan. Yang penting kamu ranking 1, nggak nyapu rumah, nggak nyuci baju ndak apa-apa. Yang tugasnya itu cuma satu, belajar gitu. Dan ini ada sebuah pembelajaran yang salah. Maka jangan pernah diulangi. Nggak usah disalahkan orang tua kita, karena memang pahamnya sampai di situ gitu ya. Ya itu sudah bentuk optimalnya beliau mengantarkan kita, mendidik kita. Maka tidak usah disalahkan. Ya, yang jelas ya kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa kok begitu? Karena memang orang tua kita dan nenek kita, nah orang tua kita itu kan berarti produk pendidikan nenek kita gitu ya, nenek kakek kita. Nah nenek kakek kita itu biasanya rata-rata dulu itu masih hidup di era penjajahan. Bener ya? Ya kalau di era penjajahan itu biasanya yang muncul apa? Ketakutan. Takut miskin, takut dijajah, makanya munculnya tuh curiga terus. Nah itu biasanya mendidik anaknya itu akhirnya piye caranya mereka itu bisa mengalahkan. Makanya ketika orang tua kita mendidik kita itu biasanya ranking itu jadi satu hal yang utama, ya kan? Kayaknya kalau peringkat 10 besar itu menjadi satu hal yang harga mati begitu kan? Nah itu ternyata juga kebawa kepada kita. Nah pas anak-anak kita kan sudah tidak ada ranking-rankingan lagi. Itu banyak. Ketika saya jadi POT itu kemudian dikomplain, Bu dimintakan sama Bu Guru ini anak saya ranking berapa ya? Biar tahu lah kualitas anak saya itu dibandingkan temannya itu seberapa gitu. Nah itu kita masih kebawa kadang-kadang. Nah ini adalah satu pendidikan yang kemudian kurang betul begitu ya, maka jangan pernah diulangi. Karena kita sendiri pun juga tidak pernah dipersiapkan sebagai orang tua oleh orang tua kita. Nggak diajarin sama orang tua kita dulu cara mendidik anak itu seperti apa begitu ya. Nah, maka dari itu kalau kemudian terjadi kesalahan-kesalahan dalam pendidikan, yaitu dalam tanda kutip masih bisa kita maklumi. Yang salah itu adalah ketika kita tahu itu salah dan kita tetap melaksanakan. Nah, ketika kemudian kita tahu itu salah, maka kita tidak mengulanginya atau kemudian kita hentikan kesalahan itu, maka itulah yang benar. Maka apa yang harus kita lakukan? Restart kembali. Tadi fitratullahilladzi akan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 dijaminkan oleh Allah fitrahnya manusia itu tidak akan pernah hilang. Tapi dia bisa rusak. Dia tidak bisa nggak tumbuh, ya. Fitrah itu tertanam terhujam dalam diri manusia, itu sudah install paten dalam diri manusia, nggak akan pernah hilang. Dia bisa rusak, dia bisa tidak tumbuh, gitu ya, terkubur. Maka kalau kemudian itu sudah kadung kemarin belum ditumbuhkan, kemarin kadung rusak, apa yang harus kita lakukan? Kita ulang pendidikannya. Maka kemudian bagaimana mengajarkan tauhid untuk anak usia 10 tahun yang harusnya pada waktu itu dia sudah kokoh. Ya belum kokoh banget sih ya, kalau 10 tahun itu masih boleh lah. Kita maklumi kalau masih terombang-ambing. Nah, penanaman akidah itu sejak kapan? Ya sejak anak itu lahir. Ya pada saat menyusu pada kita. Nah itulah penanaman akidah. Betapa rizkinya Allah sudah Allah siapkan untuk dirinya. Itu pembelajaran sebenarnya. Kalau kemarin menyusuinya ya suatu menyusui misalkan begitu ya, tanpa ada edukasi yang kita berikan kepada anak-anak kita. Tidak sempatkan kita zikir pada saat kita menyusui. Kalau ibundanya Imam Syafi'i itu kan begitu ya, beliau setiap mau menyusui itu beliau selalu wudhu dulu. Dia sampaikan kepada si bayinya, Imam Syafi'i kecil itu tadi gitu ya. Ibu sudah suci dan sekarang kamu boleh makan. Ya, makannya itu bukan supaya tidur. Nah, kalau rata-rata orang tua hari ini gitu ya, itu menyusui anaknya supaya anaknya apa? Tidur. Makanya kalau anaknya itu jadi generasi yang tidur, jangan disalahkan. Kenapa? Karena orang tuanya lah yang nyuruh mereka tidur.
Ya beda kalau ibunda-ibundanya para ulama dulu ketika menyusui kamu biar kuat, biar kamu pintar, kamu punya kontribusi untuk umat. Itu yang disondingkan sejak anak itu ada dalam pangkuannya. Ayo menyusui yang banyak, yang kuat, biar pintar, besok biar bisa berkarya untuk umat. Itu yang harus kita sampaikan. Itu bagian dari dogmanya ibu ya kepada anaknya. Itu kalau udah terngiang-ngiang makan banyak, makan yang kuat supaya pintar, nanti bisa kontribusi untuk umat. Anak-anak gak akan pakai disuruh belajar, itu saya yakin mereka lari sendiri itu. Nah kalau kamu makan gendang terus habis ini tidur, ya benar anaknya akhirnya belajar yuk. Males mama, mau ngantuk ini. Entar ya nonton TV dulu. Ini TV dulu banyak beloknya gitu. Ya karena mungkin kemarin-kemarin kita tidak mempersiapkan mereka sebagai generasi yang akan mengurusi umat. Gitu. Nah terus apa yang kemudian harus kita lakukan? Yaitu tadi ya penanaman tauhidnya mulai dimunculkan kembali. Meskipun anaknya udah 10 tahun, udah 12 tahun, warizah tadayunnya tadi, naluri mensucikan sesuatunya dimunculkan lagi. Cuma caranya beda. Nggak pakai seperti cara anak usia 0 sampai 2 tahun yang harus disusuin dulu kan ya nggak mungkin begitu kan ya Bu ya. Nggak mungkin juga kayak anak usia 2 sampai usia 7 tahun. Kalau anak usia 2 sampai 7 tahun memunculkan tauhid itu dengan mengamati alam semesta. Adik coba dia lihat bintangnya bagus, siapa yang ciptakan bintang, siapa yang ciptakan bulan, itu bisa untuk menanamkan tauhid. Kalau anak 10 tahun ya habis lewat, terus ngerti mah gitu. Itu biasanya jawabannya kan begitu. Nah yang tugas kita apa? Membuat mereka percaya Tuhannya itu ada, Tuhannya itu melihat, Tuhannya itu maha mendengar. Caranya dengan apa? Buat mereka jatuh cinta terhadap Tuhannya. Ajak mereka berpikir, karena akalnya sudah mulai tumbuh dengan baik. Anak usia 7 sampai 10 tahun itu kan akalnya berkembangnya pesat gitu. Maka kita ajaknya diskusi. Kak atau Mas, Mbak, yakin nggak kalau Allah itu ada? Yakin, buktinya apa? Nah, itu biasa melalui diskusi-diskusi. Kalau ada yang bilang Allah itu ada 2, mungkin enggak. Nah, itu dengan logika-logika yang kemudian bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita gitu kan. Oh, ternyata kalau mau pakai logika tok itu enggak bisa. Beriman itu enggak cukup dengan logika. Maka butuh penuntun. Penuntunnya apa? Al-Qur'an. Yakin enggak Al-Qur'an itu benar kalamnya Allah? Karena ada banyak generasi-generasi zaman saya SMA dulu, teman-teman saya itu banyak yang nggak percaya Al-Quran dulu. Saya dulu di Surabaya, saya tuh gede di Surabaya Bu. Ke Bantul itu dalam rangka menikah, ceritanya itu begitu, diculik dengan bahagia, ceritanya demikian. Nah jadi kecil sampai gede itu di Surabaya, di kota metropolitan, dan ketemu dengan teman-teman yang aneka rupa. SMA dilalah saya itu masuk ke sekolah yang sekitar 30-40% teman saya itu orang Arab. Karena di daerah Ampel, SMA Negeri 8 itu kan banyak teman-teman saya orang Arab itu datang ke sana, sekolahnya di sana. Sebelahnya itu Masjid Al-Irsyad, ada sekolah Al-Irsyad itu sekolahnya pure orang Arab. Kalau sekolah saya negeri, nah di sana sebagian orang Arab itu sekolah di sana. Nah yang orang-orang Arab ini sendiri pun tuh banyak yang nggak percaya Al-Quran. Kalau Ramadan itu nggak puasa itu biasa. Bahkan mereka katakan kamu dibujui orang Arab kok mau, dibujui itu dibohongin, ya. Dibohongin orang Arab kok mau. Itu lafadznya mereka gitu. Nah, mereka nggak percaya kalau Al-Quran itu kalamnya Allah, itu banyak yang begitu. Nah, dan mereka jadi orang tua era sekarang. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan anak-anak kita pun sekarang ini banyak yang tidak percaya Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, itu adalah kalimatnya Allah, itu wahyunya Allah. Maka perlu kemudian kita tanya, seberapa yakin kamu itu terhadap isinya Al-Quran? Yakin nggak Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah? Nah, itu bagus kalau sampai anak berpikir iya ya, kalau kan Al-Quran itu pakai bahasa Arab ya, kalau itu ditulis sama orang Arab mungkin enggak. Nah itu bisa dengan diskusi panjang. Kalau saya diskusi dengan anak saya, Al-Quran itu adalah pasti kalamnya Allah ya. Kalau kita berbicara Al-Quran, maka itu ada 3 kemungkinan siapa yang menjadi penciptanya Al-Quran. Pertama, satu, Al-Quran itu dibuat oleh orang Arab ya. Kenapa? Karena dia berbahasa Arab ya. Nggak mungkin dibuat orang Bantul. Kenapa? Orang Bantul itu pakai bahasa Jawa, jadi tertolak. Wong Bantul nggak mungkin bikin Al-Quran. Yang paling mungkin ya orang Arab. Kedua, Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang membawa adalah Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, Al-Quran itu dibuat oleh Allah. Maka kita lihat, coba Mas, dari ketiganya ini siapa yang paling mungkin? Siapa yang paling mungkin membuat Al-Quran? Al-Quran dibuat oleh orang Arab mungkin nggak? Nggak mungkin. Buktinya apa? Nah itu kan ngajak berpikir anak, sampai dia sampai tatarannya itu hakul yakin dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya.
Ya kita tunjukkan bahwasanya di dalam Al-Quran Allah berikan tantangan kepada seluruh orang Arab untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, satu ayat saja, dan dipastikan oleh Allah tidak akan pernah mampu. Dan itu sudah jaminan bahwa orang Arab pun mau berkumpul orang Arab seluruh dunia membuat satu ayat saja itu tidak akan pernah bisa. Maka kemungkinan Al-Quran dibuat oleh orang Arab itu tertolak. Tidak mungkin Al-Quran itu dibuat oleh orang Arab. Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad mungkin enggak. Nah itu yang nomor 1 kemarin itu sudah pintar gitu ya. Enggak mungkin, kenapa? Karena Nabi Muhammad juga orang Arab. Nah kalau kemudian ingin yakin lagi, sumber hukum Islam itu ada 2, ada Al-Quran, ada hadis. Kalau Al-Quran redaksinya langsung dari Allah, kalau hadis itu datangnya dari Allah tapi redaksinya dari kalamnya Rasulullah. Gaya bahasanya Al-Quran dan hadis itu beda. Bedanya di mana? Ya belajar yuk balaghahnya bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Akhirnya mendorong dia belajar bahasa Arab. Jadi walaupun dia sekolah di negeri dia belajar bahasa Arab gitu. Nah, jadi kita bisa bedakan bahasanya Quran dengan bahasanya hadis itu beda. Makanya para sahabat itu langsung tahu, oh ini Quran, ini hadis. Gak pakai tanya, ini Quran ya Rasulullah ya, apa hadis? Gitu enggak pakai. Itu yang tanya begitu kita ya, karena kita tidak paham bahasa Arab. Kalau para sahabat sudah tahu, ini tuh hadis, ini tuh Al-Quran. Kenapa? Karena tingkat bahasanya udah beda. Gitu. Paling tanyanya ini saya harus masukkan dalam Quran surat berapa, ayat berapa, itu kalau para sahabat. Nah, jadi satu-satunya kemungkinan Al-Quran itu adalah buatan Allah Ta'ala. Karena dia dibuat oleh Allah, pasti isinya itu benar. Tidak ada satupun dalam satu ayat itu yang salah. Maka wajib bagi diri kita untuk meyakini isinya Al-Quran. Mungkin lewat diskusi-diskusi yang demikian. Buat mereka jatuh cinta terhadap isinya Al-Quran. Terjemahnya, tidak hanya sekedar baca terjemahnya. Lihat itu Al-Quran itu ya, Masya Allah ya Mas, Masya Allah ya Kak. Kita bisa lihatnya itu dalam Quran surat Al-Falaq itu tahu tidak menggambarkan apa? Itu menggambarkan bagaimana suasana subuh ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu kalau dibaca dengan tartil yang bagus itu nuansanya itu akan dapat. Pernah baca Quran surat Al-Zalzalah enggak gitu kan? Bikin takjub dia terhadap Al-Quran. Masya Allah, Allah itu ya luar biasa. Apa itu namanya? Lihat Quran Al-Zalzalah itu cerita tentang apa? Tentang hari kiamat. Coba dibaca. Lidahnya bisa berhenti enggak? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Lidahnya aja bergoyang. Itu menggambarkan baru kita ngomong aja itu sudah bergoyang gitu. Besok kiamatnya kayak apa? Nah, itu bagian penanaman tauhid. Takjubnya dia terhadap Al-Quran, sastranya Arab, nah itu kemudian dia munculkan, kita munculkan. Maka di sini ada lembaga tahsin juga ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk cerita kepada anak-anak indahnya Al-Quran. Huruf-hurufnya Al-Quran itu saya sering coba dihitung dalam ayat ini ada berapa huruf. Ada satu surat itu yang isinya itu kalau dijumlah huruf-hurufnya itu semuanya bilangan prima. Ada kemudian satu ayat itu ada satu surat itu kemudian kalau dihitung tuh palindromnya banyak. Palindrom itu apa? Huruf depan dengan huruf belakang dibaca dari depan dengan baca dari belakang itu sama bacaannya. Maka dari itu sangat kecil kemungkinannya Al-Quran itu diciptakan oleh manusia. Itu bagian dari kelebihan-kelebihan Al-Quran. Bikin dulu mereka jatuh cinta terhadap Al-Quran. Kalau mereka sudah jatuh cinta terhadap Al-Quran, saya mau jadi hafiz Quran. Itu baru muncul. Kalau kemudian ternyata Al-Quran perintahkan sholat, maka saya harus sholat. Maka sholat itu bukan menjadi sebuah kewajiban yang kemudian berasa Allah butuh dia, bukan. Tapi dialah yang butuh kepada Allah. Sehingga munculkan gelisah, ayo toh segera pulang, ini kita itu belum sholat, misalkan bepergian. Nah, kalau kita masih melihat anak-anak kita usia 10 tahun masih santai aja belum sholat, maka ibunya perlu khawatir. Ya, jadi usia 7 tahun diajarkan sholat, sampai 10 tahun. Nah, itu nanti batasnya. Nah, kalau 10 tahun anaknya sholatnya masih bolong-bolong, boleh dipukul. Dan itu warning. Kalau sudah 10 tahun sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya masih harus diteriaki, itu warning untuk orang tua, bukan oleh gurunya gitu. Orang tuanya yang harus mencari kenapa kok masih susah buat sholat. Belum takjub dia dengan gerakan sholat. Bisa kita ceritakan kepadanya, kenapa Thomas kalau ibu itu kok ingin kalian itu sholatnya itu tepat waktu, sholatnya itu khusyuk.
Sholat itu hakikatnya doa. Kita bacakan itu artinya. Kalau kamu bisa sholat, semua kebutuhanmu terpenuhi. Kenapa? Karena kamu sudah berdoa kepada Allah. Rabbi firli warhamni wajburni. Oh, itu kan lengkap gitu kan ya. Doa iftitahnya itu bagaimana lafadznya, artinya gitu kan. Mas sebenarnya nggak ada yang dibutuhkan ibu dari kalian kecuali kalian bisa sholat. Kenapa? Karena dengan begitu, dengan sholat maka kebutuhanmu itu akan dipenuhi oleh Allah. Nah, itu ya. Jadi dibuat takjub dulu terhadap ini. Direstart kembali, mengulang masa-masa yang seharusnya ini sudah kita lakukan di usia 6 sampai usia 10 tahun. Itu penanaman akidahnya itu kuatnya itu di usia itu. 10 tahun anak-anak sudah mantap, sudah yakin Islam adalah agama saya dan saya bangga terhadap Islam. Itu harusnya yang muncul itu adalah begitu, kalau tadi ya naluri mensucikan sesuatunya tumbuh dengan baik. Kemudian kalau lebih dari itu 10 tahun, nah itu sudah mereka tidak lagi beragama untuk dirinya. Tapi sudah mulai dia beragama untuk orang lain. Bagaimana agama ini itu bisa memberi manfaat untuk orang lain. Dia sudah mengambil peran dakwah. Itu temennya kalau nakal, temennya kalau melenceng dari agama, itu mereka yang akan tampil untuk mengingatkan. Dan kalau mereka sudah mengambil peran sebagai pengemban dakwah, jangan khawatirkan, insya Allah akidahnya sudah kokoh. Nah, jadi harusnya 10 tahun sampai 15 tahun sudah mengambil peran sebagai para pengemban dakwah itu. Mereka yang menasehati teman-temannya kalau mereka lalai terhadap agamanya. Itu yang harus kita lakukan ketika berbicara tentang masalah akidah. Ya, mungkin itu. Ada lagi atau kita cukupkan? Ibu yang ingin ditanyakan, ada yang ingin curhat bagaimana anaknya di rumah, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan belum? Kalau begitu saya satu. Oh, iya, monggo. Begini Ustazah, tadi Ustazah menceritakan bagaimana bisa merestart ulang fitrah anak-anak pada usia ini ya, bisa kita bilang, atau 10-12 tahun itu masih bisa restart. Tapi kalau usia-usia yang sudah di atas itu remaja, apa mungkin bisa direstart? Kalau memang bisa mungkin dengan cara kita berdiskusi. Tapi kadang-kadang apa ya, kalau kita berdiskusi itu kayaknya anak lebih pintar daripada orang tua sekarang. Lebih canggih anak-anak. Kalau ini pasti dia punya Argumen-argumen yang lain. Jadi itu bagaimana caranya untuk kita bisa merestart ulang anak-anak yang sudah remaja, dari atas atau dewasa mungkin. Iya. Iya. Sebenarnya kalau istilah remaja di dalam Islam itu tidak pernah dikenal. Kita mengenalnya itu usia itu anak-anak dan dewasa. Ya ini karena memang buah pendidikan barat, akhirnya kita munculkan ada generasi-generasi, yaitu tadi ya, mau dibilang dewasa belum dewasa, dibilang anak-anak kok ya wis gede gitu ya. Jadi itulah yang mereka akhirnya menyebutnya dengan istilah remaja begitu. Nah, jadi kalau Islam itu jelas, mereka yang belum balik itu definisinya anak-anak, mereka yang sudah balik mereka itu adalah dewasa. Nah, mereka diperlakukannya sudah seperti manusia dewasa gitu kan, artinya dosanya, perilaku di hadapan hukumnya pun juga sama gitu kan. Nah, jadi orang namanya remaja itu tidak pernah bisa dikenal di dalam Islam. Nah, itu hanya ada kenal dalam psikologi barat gitu. Lalu apakah kemudian mungkin merestart yang ada pada diri anak-anak yang sudah usianya kandung masuk usia dewasa, usia 20 tahun, 21 tahun misalkan begitu. Ya, ini tidak bisa disebut anak-anak. Mereka adalah manusia dewasa, sama seperti kita. Nah, kita bisa bertanya, kita kenal Islam yang kafah itu sejak kita dulu kecil ataukah kemudian sejak kita masuk usia dewasa? Rata-rata yang ada di sini. Kenal forum kajian ini sejak kecil ataukah kemudian sejak kita usia dewasa? Dewasa. Bisa nggak Bu terestrat pada diri kita? Dulu kita itu kalau suruh tutup aurat, susahnya luar biasa. Tapi begitu datang taklim, enteng nggak suruh tutup aurat? Enteng aja. Kenapa kok bisa begitu? Terestart. Kembali fitrah-fitrah itu pada diri kita. Artinya apa? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mau datang membuka diri dulu kan? Awalnya membuka diri dulu untuk belajar terhadap Islam. Nah, sama kayak anak-anak gitu kan ya, kalau mereka kemarin-kemarin sudah kadung kita biarkan mereka mengalir, mendidiknya mengalir aja gitu ya, ngikutin arah mata angin misalnya begitu, kemarin kita mendidiknya
Nah sekarang baru kita tersadar, baru kita tahu, oh ternyata anak itu harus ditarbiyah, anak itu harus ditakdib oleh orang tuanya. Maka apa yang kemudian harus kita lakukan? Ya tetap diajak mereka komunikasi, tapi mereka jauh lebih pintar. Mereka itu masih menaruh hormat pada diri kita. Maka manfaatkan rasa hormat itulah kepada diri kita. Dan sebelum kemudian kita meminta kepada mereka, penuhi dulu hak-haknya. Hak apa? Hak atas cinta atas diri kita. Kalau insya Allah tabung-tabung cintanya mereka itu terpenuhi, itu mereka akan mudah memberikan hatinya kepada mereka yang mengisi tabung cinta. Nah hari ini pada banyak para remaja-remaja, para anak gede itu tadi, gitu ya. Oh, Pak anak gede, manusia dewasa kecil gitu. Nah, yaitu yang mereka itu kering dari cinta, termasuk cinta dari orang tuanya. Jadi hubungan relasi antara anak dengan orang tuanya itu hanya sekedar hubungan, ya nggak lebih dari hubungan darah aja. Tapi cintanya itu kering. Kenapa? Karena mamanya terlalu banyak menuntut agar anaknya berprestasi misalkan begitu. Anaknya cukup membayarnya dengan prestasi yang kemudian diinginkan oleh orang tuanya, mungkin sekedar itu. Nah ini coba kemudian kita ubah hubungan relasi antara kita dengan anak-anak kita. Penuhi dulu tabung cintanya. Caranya kemarin gimana? Ya SKMD H3-nya dijalankan. Senantiasa tersenyum kepada anak-anak kita. Senantiasa katakan cinta. Ya, biasanya mamanya kalau anaknya udah umur 20 tahun, 21 tahun tuh udah agak malu kalau bilang I love you sama anaknya. Iya apa iya? Iya, anaknya pun juga risih. Anaknya risih nggak apa-apa, yang penting mamanya aja gitu kan. Ini sunnah Rasul. Kalau kita ngasih ucapan aku sayang kamu itu ada berpahala dari Rasulullah. Gitu. Ini perintahnya Rasulullah ini. Ya maka kemudian nggak bosan-bosan bilang I love you kakak, I love you adik. Gitu. Walaupun mereka udah gede. Ya, katakan cinta. M-nya itu apa? Muliakan. Berikan panggilan-panggilan terbaik. D-nya itu ada apain? Didoakan. Nah, kekuatan dari seorang muslim itu adalah pada doanya. Maka jangan pernah terputus doa kita, terutama di sepertiga malam kita. Karena doa-doa yang kita panjatkan di sepertiga malam, tahajud yang kita lakukan, itulah yang membuat nanti lisan kita itu syakil di hadapan anak kita, berat di hadapan anak-anak. Jadi salah satu ya kalau kita ingin membuat anak-anak kita itu manut sama diri kita, itu adalah rajin-rajinlah sholat malam dan sebut nama mereka satu persatu dalam doa kita. Itu resepnya para ibundanya, para ulama. Itu begitu. Jadi kalau ingin kalimatnya itu ngomongnya cuma sekali, nggak usah pakai 2 kali, langsung anaknya itu manut gitu kan. Nah itu adalah dikuncinya di sepertiga malam. Lah gimana kalau anaknya ada 7, disebut satu-satu? Iya. Allah tuh senang kalau orang berdoa itu tamak, ya. Ketamaan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah tamak dalam berdoa. Karena semakin tamak kita dalam berdoa, maka itu semakin menunjukkan kita lemah, Allah itu kuasa. Maka kalau berdoa itu yang tamak, jangan irit-irit. Ya Allah jadikan anak saya solih-solihah, amin. Cuma gitu toh. Enggak, jangan. Ya Allah jadikan anak saya yang pertama, yang bernama Fulan bin Fulanah, Fulanah bin Fulan misalnya begitu. Jadikan ya Allah dia anak yang solihah misal. Jagalah ya Allah rambutnya, jangan sampai nampak aurat rambutnya itu kemana-mana dan dinikmati laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Jagalah penglihatannya, jagalah hidungnya, jagalah telinganya, sampai begitu disebut satu-satu. Nah itu bayang ya kalau anaknya 7 ya. Gak apa-apa, pahalanya besar itu. Gitu. Itu nanti akan kita lihat dampaknya. Dari doa itu akan kembali, akan muncul cinta pada diri mereka. Doakan, SKMD, hadiahkan. Berikan hadiah sesekali, nggak harus dengan barang mahal. Tapi barang yang berkesan. Kadang-kadang ciuman kita kepada anak-anak kita itu kan itu sudah berkesan ya. Pelukan kita kepada anak-anak kita itu adalah satu hal yang berkesan untuk mereka. Nah itu bisa jadi hadiah. Kemudian 3 ini apa? 3 kata ajaib. 3 kata ajaib itu apa? Tolong, maaf, terima kasih. Minta maaflah kepada anak-anak. Mohon maaf kalau kemarin ibu belum menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu yang baik.
Maka izinkan hari ini ibu itu membayar hutang pengasuhan yang kemarin itu belum terlaksana. Dan terima kasih sudah mau ikut bersama dengan ibu untuk memperbaiki itu. Itu perlu kita sorihkan, perlu kita sampaikan dengan jelas kepada anak-anak kita. Terutama mereka yang sudah usianya udah remaja itu tadi ya, usia 10 tahun, usia 12 tahun ke atas itu bisa kita sampaikan itu. Mau ya kita sama-sama berproses jadi hambanya Allah yang baik. Ya, kita jadi hambanya Allah yang baik dengan cara seperti apa? Memunculkan fitrah-fitrah kita kembali. Ya, maafkan ibu, maafkan umi, maafkan abi. Saya pun juga minta maaf kepada anak-anak saya. Mumpung sekarang masih ada kesempatan untuk bayar hutang pengasuhannya. Karena kalau hutang pengasuhan ini belum terbayarkan, itu ada bahaya besar. Bahaya besarnya apa? Biasanya akan meledak pada saat anak-anak ini menikah. Menikah itu biasanya jadi ujian. Makanya menikah itu salah satu ujian ya. Ya ujiannya apa? Karena luka-luka pengasuhan itu biasanya munculnya tuh ketika pernikahan. Suami-suami yang garing terhadap istrinya, nggak romantis sama istrinya, ada nggak yang seperti itu? Ada. Suami yang kemudian cukup memberikan nafkah tanpa turut serta di dalam pendidikan anaknya, apakah banyak sekarang kita jumpai? Ada. Ya itu mungkin bisa jadi berbuat demikian karena suami-suami kita juga mendapati luka pengasuhan dulu. Maka saya pernah dapati itu ada orang curhat dengan suami saya, bukankah suami yang baik itu Ustadz adalah yang sedikit bicara banyak transfernya? Sepakat ibu? Sepakat? Saya nggak sepakat. Ya kayaknya sekedar banyak transfernya, tapi juga terlibat dalam pengasuhan anaknya. Itu yang seharusnya. Karena nahkoda di dalam rumah itu adalah suami. Kalau ada suami kok nggak romantis sama istrinya, mungkin bisa jadi ada luka pengasuhan dulu, nggak deket sama ibunya. Ada suami kok kemudian suruh memutuskan itu masih gojek-gajek. Gojek-gajek itu apa ya bahasa Indonesia ya? Antara iya enggak gitu ya, susah bikin cari keputusan. Ya itu mungkin dulu dia nggak deket sama bapaknya sehingga maskulinitasnya kurang terasah. Nah akhirnya kemudian muncul masalah di dalam rumah tangga. Itu banyaknya rata-rata itu karena adanya luka pengasuhan yang belum selesai. Maka kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan ketemu anak-anak belum menikah begitu ya, belum punya anak gitu kan, maka bayarlah hutang itu. Insya Allah ini akan dimudahkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Ya tadi isi tabung cintanya terlebih dahulu, SKMDH 3-nya kita terapkan. Kemudian yang kedua, rajinlah berdiskusi dengan anak-anak. Sampaikan, sorihkan saja, jelaskan saja bahwasanya kemarin mama itu salah dalam mengasuh kalian. Kemarin mama itu ada banyak fase-fase yang terlewatkan dalam mendidik kalian. Maka sekarang mama mau bayar utang. Diizinkan ya mama bayar utang ya gitu kan. Ya gimana mama ya jaga bayar utangnya begini gitu kan. Nah itu baru kita diskusi dengan anak-anak. Dan kita bikin kesepakatan karena mereka sudah cukup dewasa dan cukup akalnya sudah sempurna begitu. Dan ini seharusnya jauh lebih gampang. Seperti kita terreset ketika hari ini kita ikut pengajian dan kita mau tunduk dan taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa sedikit pun keberatan, dan insya Allah begitu pula anak-anak kita. Begitu ibu. Ya, bisa. Ya. Terima kasih Ustazah atas begitu banyak ilmu yang kita dapat hari ini, bagaimana kita menjadi pendidik anak, terutama sebagai ibu ya. Ibu ya Allah, sebenarnya perannya sangat besar dan pahalanya juga sangat besar. Demikian ibu-ibu, untuk majelis hari ini kami mohon penutupnya untuk bisa Ustazah memimpin doa. Iya. Monggo bareng-bareng kita tundukkan kepala kita istighfar, kita ya mohon maaf kepada Allah atas kelalaian kita sebagai orang tua, kelalaian kita sebagai istri, kelalaian kita sebagai ibu untuk anak-anak kita, terutama dalam hal mendidik mereka. Semoga Allah berkenan dengan istighfar yang kita panjatkan, Allah berikan pengampunan kepada diri kita. Mari kita awali doa kita hari ini dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina natijatan min siyamina waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamah bi'idhnika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana la tu'akhidna inna nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzi min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, maka izinkan kami ya Allah yang hadir di sini untuk bersimpuh memohon ampunan kepadamu. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, rahmatilah mereka berdua ya Allah dengan rahmat-Mu yang tiada terkira. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami dan mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ampunilah kami atas kelalaian yang telah kami kerjakan dalam mendidik anak-anak kami. Ampunilah kami yang kemudian teledor di dalam menjaga amanah-amanah dari-Mu ya Allah. Ya Allah, sungguh mereka adalah amanah-amanah terbaik yang pernah Engkau titipkan kepada kami. Maka mampukanlah kami ya Allah sebagai orang tuanya untuk mendidik mereka, menghantarkan mereka kepada peran peradabannya kelak nantinya ya Allah. Solih dan solihahkan mereka setiap anak-anak kami. Didiklah mereka, jagalah mereka ya Allah dengan penjagaan terbaik yang pernah Engkau miliki. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jadikanlah kami orang tua yang pantas yang mendidik anak-anak kami. Janganlah kemudian Engkau berberat kami dengan ujian-ujian-Mu ya Allah, maka ringankanlah kami dalam mendidik mereka. Hujamkanlah ketakwaan kepada mereka sebagaimana Engkau menghujamkan ketakwaan kepada kami. Konekkan hati kami dengan hati mereka sehingga hamba bisa menasehati, hingga hamba kami semuanya ya Allah bisa kemudian memiliki ikatan yang luar biasa dengan putra-putri kami. Ya Allah ya Rahman, jadikan semua putra-putri jamaah Masaka ya Allah sebagai putra-putri terbaik yang pernah Engkau lahirkan. Putra-putri yang hendak kelak akan menghiasi dalam sejarah nama-nama mereka dengan tinta-tinta emas-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, berikanlah penjagaan kepada mereka ya Allah dari segala fitnah yang ada di dunia ini. Jauhkanlah mereka dari segala fitnah yang ada di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mengabulkan, maka kabulkanlah ya Allah doa-doa kami. Izinkanlah ya Allah kami melihat putra-putri kami tampil sebagai generasi-generasi terbaik di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Liridayna wa bisyafa'ati rasul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan kepada Ustazah Udin Ariyanti untuk wasiatnya hari ini. Semoga ilmu yang beliau berikan
ya Rabbal Alamin. Untuk penutup ini ada sedikit pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai infak pada hari ini tanggal 6 Oktober 2020 sudah terkumpul sebanyak 270.000 rupiah. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran untuk ibu-ibu semua yang sudah berdonasi, yang sudah membantu syiar dari Majelis Masyarakat